Bayangkan jika dirimu bekerja di krematorium yang membakar mayat untuk mencari nafkah. Saat sedang melakukan kremasi, ia tiba-tiba membangkitkan sebuah sistem misterius bernama sistem pemakan jiwa. Sejak saat itu, setiap kali ia menyentuh mayat, ia dapat melahap ingatan serta teknik bela diri yang dimiliki orang tersebut semasa hidupnya. Dan hal yang paling mengerikan adalah, apakah ia masih disebut manusia? Atau ia sudah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan? Cerita bermula belum lama ini di Chingteng Academy. Pada hari itu, sekelompok siswa berkumpul di luar pintu kelas, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani masuk. Di dalam ruangan itu, Lin Yu berdiri dalam keadaan menyedihkan. Dengan suara penuh amarah, Lin Yu menuntut agar obat milik kakaknya dikembalikan. Di dalam hatinya, Lin Yu bersumpah bahwa suatu hari ia akan membuat pelakunya membayar perbuatan mereka. Zhan Yang menanggapinya dengan ejekan dingin. Ia merendahkan Lin Yu yang hanya memiliki nilai vitalitas 0,6 dan menganggap ancamannya sebagai sesuatu yang konyol. Lei pun ikut memperkeruh suasana dengan menyebut bahwa nilai vitalitas Zhan Yang mencapai lebih dari 2 kali lipat jauh di atas Lin Yu yang bahkan lebih lemah dari orang biasa. Lei juga menyinggung jika bukan karena bakat luar biasa milik kakak Lin Yu, mustahil Lin Yu bisa masuk ke Chingteng Academy. Zhan Yang kemudian menggoyangkan botol obat di tangannya sambil mendekat. Ia dengan sengaja mempermainkan perasaan Lin Yu, menikmati ekspresi putus asa yang terpancar dari wajahnya. Baginya, perbedaan antara orang lemah dan jenius adalah jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Tanpa ragu, Zhan Yang menjatuhkan botol obat itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Setelah itu, ia mencengkeram kerah baju Lin Yu dan melemparkannya ke tempat sampah, seolah menegaskan bahwa orang seperti Lin Yu memang pantas berada di sana. Tak lama kemudian, seseorang memperingatkan bahwa guru akan segera datang. Mendengar itu, Zhan Yang dan Lei pergi dengan wajah penuh kemenangan. Lin Yu hanya bisa menatap obat yang telah hancur di lantai dengan hati yang tenggelam dalam keputusasaan. Obat itu adalah cairan nutrisi yang menjaga kondisi kakaknya tetap stabil. Kini, karena telah hancur, Lin Yu tidak punya pilihan selain bekerja lebih keras untuk membeli yang baru. Ia kemudian menyimpan amarah dan bersumpah dalam hati bahwa suatu hari ia akan membalas perbuatan mereka. Di saat itu, sebuah tangan halus tiba-tiba terulur ke arahnya. Lin Xin menatap Lin Yu dengan penuh kekhawatiran sambil mengulurkan tangannya untuk membantu Lin Yu. Sesaat Lin Yu bangkit dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, lalu berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Namun di dalam benaknya, Lin Yu sempat membayangkan di mana ia dan Lin Xin berjalan pulang bersama, menghadapi kejadian tak terduga, lalu perlahan menjadi dekat. Dalam bayangan itu, gadis cantik dari keluarga kaya akan jatuh cinta pada pria miskin seperti dirinya. Sayangnya, kenyataan segera menghancurkan lamunan itu. Suara keras dari ponselnya tiba-tiba terdengar, memarahinya karena belum datang bekerja meski waktu sudah larut. Dengan pasrah, Lin Yu hanya bisa mengangkat tasnya dan meninggalkan kelas, meninggalkan angan-angan kecil yang baru saja muncul di benaknya. Di dunia dalam cerita, sejak abad sebelumnya, telah terjadi mutasi besar pada langit dan bumi, menyebabkan kontaminasi menyebar ke seluruh umat manusia. Untuk menghadapi bencana tersebut, manusia mulai melampaui batas fisik mereka dan membangkitkan kekuatan supernatural. Orang-orang ini dikenal sebagai para pejuang, yang memiliki status serta hak istimewa tertinggi karena bertugas di garis depan untuk melindungi umat manusia. Namun, setelah memasuki tahun pertama era High Martial, umat manusia menemukan fakta yang mengerikan. Kematian ternyata tidak membebaskan seseorang dari kontaminasi. Mayat yang terkontaminasi justru akan bangkit kembali sebagai makhluk tanpa pikiran yang hanya digerakkan oleh naluri untuk membunuh. Fenomena ini dikenal sebagai kebangkitan mayat atau lebih dikenal zombie. Saat ini, satu-satunya cara untuk melawan kontaminasi dan zombie adalah dengan membakar tubuh hingga menjadi abu sepenuhnya. Pekerjaan paruh waktu Lin Yu setelah sekolah adalah bekerja di krematorium, membakar mayat yang dikirim dari medan perang. Seketika Lin Yu kini telah sampai di tempat kerja. Sebelum ia memulai, ia tidak lupa memakai perlengkapan full setnya. Di dalam benak Lin Yu, ia harus segera mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Tabung nutrisi milik kakaknya akan segera habis masa pakainya, dan ia membutuhkan 200.000 sebelum akhir bulan. Kakaknya sangat berbeda darinya. Sejak memasuki tahun kedua, nilai vitalitas kakaknya telah menembus angka 10.000 dan bahkan membangkitkan kemampuan telekinesis yang sangat langka.
Namun pada hari ulang tahunnya yang ke-17, kakaknya tiba-tiba jatuh koma tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah bangun lagi sejak saat itu. Di cerita Lin Yu sendiri terlahir tanpa bakat apapun. Dulu, kakaknya yang selalu melindunginya. Kini, giliran Lin Yu yang harus menjaga kakaknya. Setiap kali melakukan kremasi, ia mendapatkan bayaran 20.000. Uang hari ini harus digunakan untuk mengganti obat yang telah dihancurkan. Dan jika ia berhasil membakar 10 mayat lagi, maka ia akan memiliki cukup uang untuk membeli tabung nutrisi yang baru. Masalahnya, setiap mayat yang dikirim ke tempat itu sudah terkontaminasi. Sedikit saja kesalahan, petugas krematorium bisa langsung mati, atau bahkan berubah menjadi monster. Inilah alasan mengapa pekerjaan tersebut memiliki bayaran tinggi, tetapi hampir tidak ada yang berani melakukannya. Namun pada hari itu, Lin Yu menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari dalam tubuh yang sedang dibakar, muncul asap hitam yang perlahan-lahan naik ke udara. Asap itu keluar dari ruang kremasi, lalu melayang hingga berada tepat di atas kepala Lin Yu. Dalam sekejap, asap hitam itu menembus masuk ke dalam tubuhnya hingga pikirannya. Anehnya, Lin Yu tidak merasakan rasa sakit. Sebaliknya, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya, memberikan sensasi yang sangat nyaman. Namun tak lama kemudian, ingatan dalam jumlah besar mulai muncul di dalam kepalanya. Semua ingatan itu berasal dari medan perang. Ia kemudian melihat satu sosok pria yang ingin masuk militer. Namanya adalah Liang. Setelah ia resmi jadi anggota pasukan khusus, ia bersumpah tidak akan mengecewakan rakyat dan negara. Karena sumpah itu, ia terus berlatih dengan keras untuk meningkatkan vitality, mencoba terus melewati batas kemampuannya. Dan hingga suatu ketika, garis pertahanan sudah dihancurkan oleh monster. Lin Yu menyaksikan pertempuran hidup dan mati antara Liang melawan monster iblis di garis depan. Sejak saat itulah, kehidupan Lin Yu mulai berubah sepenuhnya. Kesadaran Lin Yu akhirnya kembali ke dunia nyata, tetapi tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dengan napas tersengal dan penuh ketidakpercayaan, Lin Yu mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ia merasa seolah-olah baru saja menyaksikan masa lalu seorang prajurit yang telah mati. Belum sempat ia mencerna semuanya, sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Sistem pemakan jiwa telah diaktifkan. Dan pada saat yang sama, di sisi lain ruangan, sesuatu yang seharusnya sudah mati justru bergerak. Seekor zombie binatang iblis perlahan membuka matanya. Lin Yu menatap panel itu dengan bingung, mencoba memahami arti dari sistem yang tiba-tiba muncul. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tubuhnya langsung menegang ketika menyadari bahwa zombie binatang iblis di depannya telah bangkit kembali. Dalam hati, Lin Yu langsung mengumpat saat menyadari bahwa seekor binatang iblis tingkat 1 telah mengalami kebangkitan menjadi zombie. Dalam sekejap, binatang itu membuka rahangnya yang berlumuran aura hitam dan menerjang Lin Yu hingga menjatuhkannya ke lantai. Beruntung, semua zombie binatang iblis yang dikirim ke tempat itu sebelumnya telah diikat dengan rantai. Di saat hidup dan mati itu, sistem pemakan jiwa akhirnya selesai dimuat. Sistem mendeteksi ingatan jiwa dari seorang prajurit tingkat 1 bernama Liang dan memberi pilihan kepada Lin Yu untuk memilih salah satu kemampuan untuk dilatih. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Yu langsung memilih teknik pertarungan militer. Namun di saat yang sama, rantai yang mengikat binatang iblis itu mulai terlepas satu persatu. Binatang itu mengangkat cakarnya dan menyerang Lin Yu dengan ganas. Secara naluriah, Lin Yu mendorong tubuhnya menjauh dan berhasil menghindari serangan tersebut. Saat ia berdiri kembali, ia merasakan aliran kekuatan yang tiba-tiba membanjiri tubuhnya. Penglihatannya pun menjadi jauh lebih tajam, cukup untuk mengikuti setiap gerakan cepat dari binatang iblis tersebut. Tak lama kemudian, binatang itu melompat tinggi dan kembali menerjang. Namun kali ini, tubuh Lin Yu bergerak secara alami, seolah-olah ia telah melalui ribuan pertempuran sebelumnya. Mengandalkan ingatan teknik pertarungan militer milik Liang, Lin Yu melancarkan serangan balasan. Dengan satu pukulan, ia berhasil menghantam binatang itu hingga terpental jauh. Lin Yu benar-benar terkejut dengan kekuatan yang baru saja ia tunjukkan. Ia tidak pernah menyangka dirinya bisa menjadi sekuat itu dalam waktu sesingkat ini. Tak lama kemudian, sistem kembali memberikan pemberitahuan bahwa selama pertempuran tersebut, tingkat kemahiran teknik pertarungan militernya telah meningkat satu level. Lin Yu semakin tidak percaya dengan keberuntungan yang ia dapatkan. Namun, sebelum ia sempat tenang, sistem kembali mengeluarkan peringatan bahwa ada mayat yang bisa dilahap. Tanpa ragu,
Lin Yu langsung mengulurkan tangannya dan mengaktifkan kemampuan pemakan jiwa. Penasaran dengan apa yang bisa ia dapatkan dari zombie binatang iblis. Saat tangannya menyentuh tubuh binatang itu, gelombang kebencian yang sangat kuat langsung menyerbu pikirannya. Ingatan milik binatang tersebut hampir sepenuhnya dipenuhi oleh adegan-adegan berdarah saat mencabik-cabik manusia. Dampak dari ingatan itu begitu kuat hingga hampir membuat Lin Yu memuntahkan isi perutnya. Di saat itulah Lin Yu benar-benar menyadari betapa mengerikannya musuh yang harus dihadapi para prajurit di garis depan setiap hari. Sistem kembali memberikan pilihan, kali ini dari ingatan jiwa seekor binatang iblis tingkat 1 jenis Jackal Hound. Lin Yu menelusuri pilihan yang tersedia dengan hati-hati. Ia sempat merasa ragu ketika melihat kemampuan tertentu, terutama jika harus melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Akhirnya, untuk bermain aman, Lin Yu memilih kemampuan cakar yang sebelumnya ia lihat digunakan dalam pertempuran. Dalam sekejap, energi kuat mengalir di kedua tangannya. Tangannya seolah tertutup oleh lapisan pelindung tajam yang memancarkan kilau dingin. Sistem menjelaskan bahwa kemampuan cakar memungkinkan dirinya beralih ke mode Razor Claw saat bertarung. Kemampuan tersebut pun langsung muncul di panel sistem miliknya. Namun sistem juga memberi peringatan bahwa kemampuan pemakan jiwa kini berada dalam masa jeda dan baru bisa digunakan kembali setelah 12 jam. Lin Yu hanya bisa menghela napas, tidak menyangka kemampuan itu memiliki batasan penggunaan. Meski begitu, Lin Yu mulai memahami bahwa sistem ini memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Ia juga menyadari bahwa kemampuan yang digunakan dalam pertempuran dapat meningkat seiring pemakaian. Hal ini membuatnya berpikir bahwa mungkin menyerap kemampuan yang sama bisa memberikan efek tambahan. Namun, hal itu baru bisa ia buktikan di lain kesempatan. Selain itu, Lin Yu juga menyadari bahwa sistem soul devouring tersebut memiliki tingkat level, yang berarti kemungkinan besar bisa ditingkatkan. Sayangnya, tidak ada penjelasan mengenai cara meningkatkan level sistem tersebut. Untuk saat ini, Lin Yu memutuskan untuk fokus menguasai kemampuan yang sudah ia miliki. Pengalaman pertempuran barusan sudah cukup membuktikan betapa efektifnya teknik pertarungan militer dalam situasi nyata. Selagi ingatan itu masih segar, Lin Yu mulai melatih gerakan demi gerakan, sesuai dengan ingatan milik Liang semasa hidupnya. Namun, semakin dalam ia berlatih, semakin sulit gerakan yang harus dilakukan. Gerakan tersebut jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siswa biasa. Beruntung, Lin Yu telah mewarisi ingatan tersebut, sehingga meskipun sulit, tubuhnya perlahan menemukan ritme yang tepat, seolah-olah ia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Teknik pertarungan militer yang ia pelajari jelas berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan teknik dasar yang diajarkan di sekolah. Setelah 1 kali latihan penuh, Lin Yu bisa merasakan bahwa energi vitality dalam tubuhnya menjadi lebih padat dan terkonsentrasi. Lin Yu pun bertekad untuk terus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dan ia memutuskan untuk mengulangi latihan sekali lagi. Keesokan harinya di kelas, Lin Yu tiba-tiba terbangun akibat keributan di sekitarnya. Namun sebelum ia benar-benar sadar, seorang guru sudah menemukan dirinya tertidur dan langsung memarahinya, mempertanyakan apakah ia datang ke sekolah hanya untuk tidur. Sementara ujian masuk perguruan tinggi sudah tinggal 2 bulan lagi. Dengan nilai vitality yang dimilikinya, guru itu menegaskan bahwa Lin Yu bahkan tidak akan mampu masuk universitas. Ia mempertanyakan apakah Lin Yu berencana bekerja sebagai kuli bangunan setelah lulus nanti. Mendengar itu, Zhao Lei langsung menimpali dengan ejekan. Zhao Lei menyindir bahkan pekerja konstruksi pun tidak akan menginginkannya karena Lin Yu terlalu lemah untuk mengangkat batu bata. Lin Yu memahami bahwa di balik kata-kata keras itu, gurunya sebenarnya mengkhawatirkannya. Karena itu, ia hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf tanpa membantah. Setelah kelas berakhir, sang guru meninggalkan ruangan dengan perasaan tak berdaya, menghela napas dalam hati karena merasa sayang melihat Lin Yu yang tidak berusaha lebih keras. Di sisi lain, Lin Yu sendiri juga merasa tidak berdaya. Malam sebelumnya, ia terlalu bersemangat, hingga tanpa sadar berlatih teknik pertarungan militer sepanjang malam tanpa tidur. Namun meskipun sudah berlatih sekeras itu, tingkat kemahirannya hanya meningkat menjadi 11%. Bagi Lin Yu, itu terasa sangat lambat. Ia pun menyimpulkan bahwa pertarungan nyata jauh lebih efektif untuk meningkatkan kemahiran. Selain itu, rasa penasarannya semakin besar terhadap kemungkinan apa yang akan terjadi jika ia menyerap ingatan teknik pertarungan militer yang kedua. Di tengah pikirannya,
Lei kembali mendekat dan terus melontarkan hinaan. Lei mengatakan bahwa Lin Yu tidak akan pernah menjadi seorang pejuang dan menyarankan agar ia berhenti sekolah, lalu membawa kakaknya yang terbaring tak berdaya untuk mengemis agar bisa menghasilkan uang. Mendengar itu, Lin Yu hanya mengangkat pandangannya sekali, namun tatapan itu cukup membuat Lei langsung berkeringat dingin. Tiba-tiba, dari sisi lain Lin Shen tidak tahan melihat Lei terus mempermalukan Lin Yu. Ia segera melangkah maju untuk membela Lin Yu. Namun Lin Yu justru meraih tangan Lin Shen, lalu membawanya pergi keluar kelas sambil menyatakan bahwa mereka harus menjauh dari orang seperti Lei karena kebodohan bisa menular. Mendengar itu, wajah Lin Shen langsung memerah tersipu. Di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan pikiran bahwa Lin Yu tampak jauh lebih tampan dan bahkan terlihat lebih berotot dari sebelumnya. Di belakang mereka, Lei masih terus memprovokasi, menyebut Lin Yu sebagai pengecut yang melarikan diri karena takut dipukuli. Mendengar itu, langkah Lin Yu tiba-tiba terhenti. Ia berbalik dan menatap Lei dengan dingin, lalu menantangnya untuk menyelesaikan semuanya di ruang latihan bela diri. Ucapan itu langsung memancing tawa para siswa di sekitar mereka. Seorang siswa berambut pendek menjelaskan bahwa nilai vitalitas Lei sudah mencapai standar seorang calon pejuang. Bahkan sekolah sudah memberinya pelatihan khusus. Sementara siswa berambut panjang di sampingnya menambahkan bahwa orang seperti Lin Yu yang hanya bisa tidur di kelas tidak seharusnya mencari masalah, kecuali jika ingin berakhir cacat. Namun Lin Yu tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukan permainan anak-anak. Jika mereka bertarung, maka keduanya harus siap menerima konsekuensinya, dan Lei menyetujui syarat dari duel tersebut. Tak lama kemudian, kabar tentang duel antara Lin Yu dan Lei menyebar ke seluruh sekolah, membuat banyak siswa berdatangan untuk menyaksikan. Di arena pertarungan, keduanya berdiri saling berhadapan. Dari belakang Lei, siswa berambut pendek berteriak agar Lei segera mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan saja. Dengan penuh percaya diri, Lei menyatakan bahwa ia akan menguji hasil latihannya pada Lin Yu yang ia anggap sebagai sampah. Lin Yu menanggapi dengan dingin, menganggap Lei hanya seperti anjing yang menggonggong. Tak lama kemudian, Lei melayangkan pukulan besar ke arah Lin Yu. Namun Lin Yu dengan mudah menahan pukulan itu hanya dengan satu tangan. Tatapannya berubah dingin saat ia mengingatkan bahwa ia akan membuat Lei dan Zhang Yang menyesali perbuatan mereka. Kejadian tak terduga itu membuat Lei terkejut bukan main. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang dengan nilai vitalitas 0,6 bisa memiliki kekuatan lebih besar darinya. Tanpa memberi kesempatan, Lin Yu menarik lengan Lei hingga membuatnya kehilangan keseimbangan, lalu menghantam dagunya dengan lutut dan melanjutkannya dengan pukulan keras ke wajah. Zhao Lei terpental beberapa meter dan baru berhenti setelah menghantam dinding. Dengan susah payah ia berdiri kembali, hanya untuk menyadari bahwa beberapa giginya telah rontok. Lin Yu menatapnya dengan dingin dan memperingatkan bahwa jika Zhao Lei berani menghina kakaknya lagi, kehilangan gigi hanyalah awal dari masalahnya. Setelah serangan brutal itu, Lin Yu mengambil tasnya dan bersiap pergi. Namun tanpa diduga, Lei melihat sebuah pisau di lantai. Dengan mata penuh kebencian, ia mengambil pisau itu dan menyerang Lin Yu dari belakang. Lin Yu langsung merasakan niat membunuh tersebut. Dengan gerakan cepat ia berbalik dan menghancurkan pisau itu hanya dengan satu serangan. Dalam waktu yang sama, Lin Yu mengaktifkan mode Razor Claw. Ujung-ujung tajam dari cakarnya menempel di sisi wajah Lei. Ketakutan luar biasa membuat kaki Lei lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Lin Yu menatapnya dengan dingin dan mempertanyakan apakah Lei ingin mati dan tetap melanjutkan pertarungan. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut. Mereka berbisik dengan rasa takut, mempertanyakan bagaimana tangan Lin Yu bisa berubah menjadi cakar dan apakah ia telah terkontaminasi. Bahkan Lei yang sudah ketakutan masih berusaha mengancam, menyebut bahwa seseorang bernama Zhang tidak akan membiarkan Lin Yu lolos begitu saja. Namun Lin Yu sama sekali tidak peduli. Ia bahkan berharap orang yang disebut Lei itu bisa bertahan lebih lama darinya. Waktu pun berlalu hingga sore hari. Lin Yu kembali ke krematorium untuk melanjutkan pekerjaannya membakar mayat. Kini, masa jeda 12 jam dari kemampuan pemakan jiwa telah berakhir, yang berarti ia bisa kembali menyerap kemampuan baru. Ia pun tidak bisa menahan rasa penasaran tentang hadiah apa yang akan ia dapatkan kali ini. Namun saat itu, seorang pria di sampingnya tiba-tiba berbicara dengan nada tidak senang, menegur Lin Yu karena tidak menyapanya. Pria itu mengingatkan bahwa Lin Yu mendapatkan pekerjaan ini berkat bantuannya,
tetapi tidak menunjukkan rasa terima kasih. Mendengar itu, Lin Yu hanya mencibir dalam hati. Ia tahu betul bahwa pria itu hanya mempekerjakannya karena tidak ada orang lain yang mau mengambil pekerjaan berbahaya tersebut. Jika bukan karena bayaran yang sangat tinggi, Lin Yu tahu ia tidak akan mau terus bekerja di bawah pria itu. Namun pria tersebut hanya berjalan melewatinya dan kemudian memberi perintah bahwa hari itu ada kiriman besar mayat yang harus segera dikremasi. Dan Lin Yu diminta untuk segera bekerja tanpa bermalas-malasan. Lin Yu kemudian membuka ruangan kremasi dan melihat beberapa mayat prajurit tergeletak di dalam. Belakangan ini, jumlah prajurit yang tewas memang terus meningkat. Dari ingatan terakhir yaitu Jekyll Hound yang ia serap sebelumnya, Lin Yu sempat melihat gambaran garis pertahanan di medan tempur telah ditembus. Ia sempat berpikir apakah kondisi di garis depan sudah berada di ambang kehancuran. Namun, Lin Yu segera menggelengkan kepala dan menepis pikiran itu. Ia merasa jika keadaan benar-benar separah itu, pasti berita sudah menyebar luas. Untuk saat ini, fokus utamanya adalah meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Sebelumnya, Lin Yu mencoba meminta maaf kepada para mayat, kemudian Lin Yu langsung mengaktifkan kemampuan pemakan jiwa pada salah satu mayat prajurit. Dari seragamnya, prajurit itu terlihat mirip dengan Liang. Lin Yu berharap kali ini ia bisa mendapatkan versi yang lebih kuat dari teknik pertarungan militer. Setelah proses penyerapan selesai, sistem segera menampilkan pilihan kemampuan yang bisa dipelajari. Tanpa ragu, Lin Yu memilih teknik pertarungan militer lagi. Ia ingin membuktikan apakah menyerap kemampuan yang sama benar-benar bisa meningkatkan tingkat kemahirannya. Ia segera membuka panel sistem dan melihat perubahan pada keterampilannya. Setelah membaca deskripsi yang muncul, Lin Yu merasa sangat gembira. Ternyata benar, menyerap kemampuan yang sama dapat langsung meningkatkan levelnya. Hal ini membuat Lin Yu berpikir, jika ia terus menyerap ingatan prajurit lain, ia mungkin bisa meningkatkan teknik pertarungan militer hingga tingkat maksimal dalam waktu singkat. Namun saat ia hendak melanjutkan, sistem mengingatkan bahwa kemampuan pemakan jiwa masih dalam masa jeda dan baru bisa digunakan kembali setelah 12 jam. Kesenangan itu kini hilang ketika Lin Yu menyadari bahwa ia terlalu bersemangat hingga melupakan batasan tersebut. Ia pun memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan peningkatan kemampuannya. Sementara itu, cerita beralih ke garis depan medan tempur. Beberapa pekerja sedang memindahkan mayat para prajurit ke dalam kendaraan pengangkut. Tak lama kemudian, 2 truk besar telah penuh dengan mayat dan siap dikirim ke krematorium kota. Salah satu pekerja menepuk pintu truk dan memastikan bahwa semua sudah siap untuk dikirim. Tak lama, kendaraan-kendaraan tersebut pun berangkat menuju kota. Namun para pekerja tidak menyadari bahwa di antara tumpukan mayat itu, terdapat seekor binatang iblis tingkat tinggi yang menyamar sebagai mayat dan ikut masuk ke dalam kota bersama konvoi tersebut. Setelah malam berlalu, cerita kembali ke akademi, terlihat Zhang Yang membawa beberapa anak buahnya dan menghadang Lin Shen di lorong sekolah. Zhang Yang menatapnya dengan angkuh dan memerintahkan agar Lin Shen memanggil Lin Yu untuk datang dan berlutut meminta maaf kepada Lei. Ia mengatakan bahwa jika Lin Yu melakukan itu, maka mereka akan melupakan kejadian pemukulan sebelumnya. Zhang Yang juga mengancam bahwa jika Lin Shen tidak memanggil Lin Yu, ia tidak akan bisa keluar dari lorong itu dengan selamat. Mendengar ancaman tersebut, Lin Shen dengan marah membalas bahwa selama ini justru mereka yang selalu menindas Lin Yu. Dan apa yang dilakukan Lin Yu hanyalah membela diri. Lei dengan kesal mengatakan bahwa Lin Shen berada di pihak Lin Yu, bahkan menuduhnya menertawakan dirinya saat dipukuli. Lin Shen segera membantah tuduhan itu. Namun tiba-tiba, seorang siswa berambut pendek merebut buku catatan dari tangan Lin Shen. Saat Lin Shen ingin mengambilnya kembali, Lei mendorongnya menjauh, lalu menahan gadis tersebut. Siswa itu membuka buku tersebut dan mengejek isi di dalamnya. Ia melihat catatan yang berisi poin-poin penting dan penjelasan detail, lalu menyindir bahwa usaha itu sia-sia karena Lin Yu tetaplah orang yang tidak berbakat. Tanpa ragu, ia merobek buku catatan itu tepat di depan Lin Shen. Lei kemudian mencengkeram lengan Lin Shen sambil mengejek bahwa itulah akibatnya jika ia ikut campur dalam urusan orang lain. Zhang Yang berpura-pura bersikap baik dengan menyuruh anak buahnya melepaskan Lin Shen sambil mengatakan bahwa buku catatan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan mencoba menyenangkannya. Lin Shen yang dipenuhi amarah langsung menggigit Zhang Yang dan menyuruhnya pergi. Namun tindakan itu langsung dibalas dengan tamparan keras dari Zhang Yang. Lei tertawa melihat kejadian itu.
memuji tindakan Zhang Yang. Dengan mata memerah, Lin Shen menatap sisa-sisa buku catatan yang telah ia susun selama setengah bulan untuk membantu Lin Yu. Ia kemudian berusaha bangkit dan mengambil kembali halaman yang tersisa. Melihat itu, wajah Zhang Yang berubah dingin. Tanpa ragu, Zhang Yang mencengkeram leher Lin Shen dan menahannya di dinding. Ia dengan sombong menjelaskan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, dengan dirinya memiliki kekuatan dan kecepatan terbaik di akademi. Menurutnya, melawan dirinya hanya akan membawa penderitaan. Setelah itu, Zhang Yang perlahan mengendurkan cengkeramannya sambil tersenyum sinis, lalu menyuruh anak buahnya untuk maju. Ia bahkan memberi perintah kejam agar mereka menyerang Lin Shen bersama-sama. Salah satu siswa berambut panjang langsung maju dengan senyum kejam, menyatakan bahwa itulah akibatnya jika melawan Zhang Yang. Namun tepat saat ia hendak menyerang, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lengannya dengan kuat. Lin Yu muncul dan menghentikan serangan itu. Dengan suara dingin, Lin Yu mempertanyakan apakah mereka masih memiliki rasa malu karena berani menyerang seorang gadis dengan jumlah banyak. Melihat Lin Yu datang, Lin Shen segera memohon agar ia tidak ikut terlibat dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Lin Shen dengan cemas meminta Lin Yu untuk pergi dan tidak terlibat pertarungan dengan mereka. Namun, amarah Lin Yu sama sekali belum mereda. Dalam sekejap, ia mengerahkan kekuatan dan langsung melumpuhkan lengan siswa berambut panjang yang tadi hendak menyerang. Di sisi lain, Zhang Yang berjalan perlahan mendekat dengan senyum sinis. Ia merasa puas karena akhirnya Lin Yu muncul tanpa perlu ia cari. Namun Lin Yu sama sekali tidak memedulikannya. Ia justru membungkuk, mengambil buku catatan yang telah disobek hasil kerja keras Lin Shen selama setengah bulan. Lalu ia kembali menatap mereka dengan dingin. Dalam hatinya, Lin Yu menyatakan bahwa ia bisa mengabaikan ejekan seperti gonggongan anjing. Tetapi, merusak buku milik Lin Shen adalah sesuatu yang tidak akan ia biarkan begitu saja. Zhang Yang menanggapi dengan nada mengejek, meremehkan keberanian Lin Yu. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, Lin Yu sudah lebih dulu menyerang. Dengan satu pukulan keras, ia menghantam wajah Zhang Yang hingga membuatnya terdorong mundur beberapa meter. Aura menakutkan terpancar dari tubuh Lin Yu saat ia menyatakan bahwa penghinaan yang diterima Lin Shen hari ini akan ia balas berkali-kali lipat. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Yu berani bertindak sejauh ini, terlebih setelah sebelumnya ia sudah mengalahkan Lei. Namun Lei yang berada di samping langsung berteriak agar Zhang Yang membalas dan menghajar Lin Yu. Tiba-tiba Zhang Yang pun melepaskan aura kuatnya, menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa ia tidak menyangka Lin Yu memiliki keberanian sebesar itu, tetapi menurutnya, menghajar Lin Yu di tempat itu terlalu mudah dan tidak memuaskan. Zhang Yang kemudian mengeluarkan surat tantangan yang akan dilakukan 3 hari dari sekarang, dan melemparkannya ke arah Lin Yu. Ia menetapkan syarat bahwa jika Lin Yu menang, ia akan meminta maaf, memberikan kompensasi, dan tidak akan mengganggu lagi. Namun jika Lin Yu kalah, ia harus berlutut di hadapan seluruh akademi, mengakui dirinya sebagai sampah, dan keluar dari akademi secara sukarela. Para siswa di sekitar langsung terkejut mendengar taruhan tersebut. Duel terbuka, berarti seluruh akademi akan menyaksikan, dan jelas Zhang Yang berniat menghancurkan harga diri Lin Yu sepenuhnya. Lin Shen segera mencoba menghentikan Lin Yu, mengingatkannya bahwa kakaknya masih membutuhkan dirinya. Siswa lain juga ikut memperingatkan bahwa perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dengan nilai vitalitas Zhang yang mencapai 3,5, sementara Lin Yu hanya 0,6. Mereka menyarankan agar Lin Yu tidak melakukan tindakan gegabah. Di sisi lain, Lei kembali mengejek, menyuruh Lin Yu berlutut dan memohon ampun jika memang takut. Siswa berambut panjang juga ikut merendahkan, menyebut Lin Yu hanya berpura-pura berani. Namun tanpa ragu, Lin Yu mengambil surat tantangan itu dan menuliskan namanya. Ia hanya menambahkan satu syarat. Pertarungan harus direkam dan disiarkan ke seluruh akademi. Ia ingin semua orang melihat siapa sebenarnya yang pantas disebut sampah. Waktu pun berlalu hingga malam hari. Lin Yu kembali ke krematorium tempatnya bekerja seperti biasa. Dalam 3 hari ke depan, ia harus meningkatkan kemampuan teknik pertarungan militernya atau memperoleh kemampuan baru. Ia tidak boleh kalah dalam duel terbuka yang akan datang. Saat itu, pengawas Wang memberitahu bahwa mayat yang mereka tangani hari ini berasal dari krematorium nomor 1, yang biasanya menangani mayat binatang iblis yang lebih kuat. Karena kewalahan, sebagian mayat dikirim ke tempat mereka.
Lin Yu merasa heran dengan pengiriman yang berbeda dari biasanya, sementara seorang pekerja berambut pirang langsung menjilat pengawas Wang dengan memuji kemampuan kepemimpinannya. Pengawas Wang tampak senang mendengarnya dan mulai memberikan janji-janji kosong kepada pekerja tersebut. Namun saat pandangannya beralih ke Lin Yu, sikapnya berubah drastis. Ia memarahi Lin Yu dan menyuruhnya segera bekerja jika masih ingin mendapatkan bayaran. Lin Yu hanya bisa menurut sambil mengumpat dalam hati, menyadari betapa cepatnya pria itu berubah sikap. Lin Yu kemudian menutup pintu ruang kremasi dengan hentakan yang keras, mengisolasi dirinya dari luar. Di ruangan nomor 7, pekerja berambut pirang juga sedang lembur menangani mayat binatang iblis, lalu tanpa sadar aura gelap perlahan menyelimuti dirinya, hingga membuatnya terkejut tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa suara, seekor binatang iblis tingkat tinggi muncul di belakangnya, dan dalam sekejap, pekerja itu dibunuh di dalam ruangan tanpa sempat bereaksi. Cerita beralih, di dalam ruangan nomor 6, Lin Yu sempat merasakan ada sesuatu yang aneh di luar, seperti suara teriakan singkat. Namun, suara itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum kembali sunyi. Lin Yu mengerutkan kening, mengira ia hanya salah dengar, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Melihat banyaknya mayat binatang iblis di lantai, Lin Yu berpikir bahwa hari ini ia mungkin tidak bisa meningkatkan teknik pertarungan militernya. Namun di sisi lain, berkurangnya korban dari garis depan setidaknya merupakan hal yang baik. Tak lama kemudian, Lin Yu menyadari sesuatu yang janggal pada salah satu ekor binatang iblis. Ia merasa warna ekor itu berubah secara perlahan. Merasa ada yang tidak beres, Lin Yu hendak memeriksanya lebih dekat. Namun tiba-tiba, seekor binatang iblis tingkat tinggi langsung menerjang keluar dengan rahang terbuka lebar, menyerangnya secara mendadak. Untuk sesaat, pikiran Lin Yu kosong karena terkejut, tetapi tubuhnya bereaksi secara naluriah, membuatnya berhasil menghindari serangan itu dengan selisih tipis. Melihat serangannya gagal, binatang itu langsung mengaktifkan kemampuan menghilang. Lin Yu berkeringat dingin melihat binatang itu menghilang dan segera merendahkan tubuhnya dalam posisi siaga, mencoba menganalisa situasi dengan cepat. Ia menyadari bahwa makhluk itu bukan keluar dari mayat, melainkan sejak awal menyamar sebagai jaringan tubuh yang membusuk. Lin Yu akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Seekor monster telah menggunakan metode penyamaran untuk menyusup ke dalam kota manusia. Dalam sekejap, Lin Yu memahami bahwa jika ia tidak melakukan apapun, tempat ini akan segera berubah menjadi neraka hidup. Ia menutup matanya, menajamkan seluruh inderanya, dan mengandalkan wawasan dari teknik pertarungan militer untuk mencari celah. Tak lama kemudian, ia berhasil merasakan keberadaan aura binatang itu tidak jauh darinya. Tanpa ragu, Lin Yu mengambil alat yang biasa ia gunakan untuk kremasi. Dengan seluruh kekuatannya, ia melemparkan alat itu ke arah posisi yang ia rasakan. Saat alat itu mengenai sasaran, kemampuan tak kasat mata milik binatang tersebut langsung terpecah, memperlihatkan wujud aslinya. Menyadari dirinya telah terungkap, binatang itu tidak lagi bersembunyi dan langsung menerjang Lin Yu dengan cakar tajamnya. Namun Lin Yu lebih cepat satu langkah. Ia langsung mengaktifkan mode Razor Claw dan menusukkan serangannya tepat ke jantung binatang tersebut. Setelah itu, ia melemparkan tubuh binatang itu ke samping. Tanpa membuang waktu, Lin Yu segera memeriksa bagian tubuhnya yang sempat tersentuh serangan, memastikan tidak terkontaminasi. Berkat teknik pertarungan militer level 2, ia mampu memprediksi jalur serangan sebelumnya, sehingga hanya mengalami luka gores ringan dan tidak terkontaminasi. Tak lama kemudian, alarm darurat berbunyi di seluruh ruangan. Sebuah pengumuman menyatakan bahwa binatang iblis tak kasat mata jenis Phantom Scale telah muncul di beberapa ruangan, dan semua orang diminta segera menuju ruang aman pusat untuk menunggu bantuan militer. Lin Yu segera membuka pintu ruangannya. Setelah memastikan tidak ada fluktuasi energi mencurigakan di luar, ia melangkah keluar dengan hati-hati. Namun saat ia menunduk, ia akhirnya menyadari bahwa teriakan yang sempat ia dengar sebelumnya berasal dari pekerja berambut pirang yang kini telah tewas. Lin Yu mengumpat dalam hati, bertanya-tanya berapa banyak monster yang sebenarnya telah menyusup ke tempat ini. Namun, tak lama kemudian, ia melihat pengawas Wang dan beberapa orang lainnya sedang dikejar oleh sekelompok binatang iblis. Dengan cepat Lin Yu ingin membantu, ia langsung melemparkan senjata yang ia pegang untuk mengalihkan perhatian para monster. Serangannya bahkan berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Di sisi lain, para staf telah membuka ruang aman dan berteriak agar semua orang segera masuk. Mendengar itu, semua orang berlari sekuat tenaga menuju ruang aman.
Lin Yu memahami batas kemampuannya. Ia tidak mungkin melawan begitu banyak monster sekaligus, sehingga mundur ke ruang aman adalah pilihan paling bijak. Namun, situasi berubah tiba-tiba. Pengawas Wang mendorong Lin Yu ke belakang, lalu dengan dingin menyatakan bahwa orang seperti Lin Yu hanya berguna sebagai umpan. Dalam sekejap, Lin Yu yang telah jatuh menjadi target salah satu monster. Lin Yu mengumpat marah dan segera menendang monster itu hingga terpental. Ia menyadari bahwa monster-monster ini sangat pandai menyembunyikan aura mereka. Sedikit saja lengah, ia hampir tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Setelah itu, Lin Yu bangkit dan berlari secepat mungkin menuju ruang aman. Namun dari dalam, pengawas Wang justru memerintahkan agar pintu ditutup dan meninggalkan Lin Yu di luar. Mendengar kata-kata itu, Lin Yu berteriak marah, tetapi semuanya sudah terlambat. Pintu ruang aman tertutup rapat, membuatnya terjebak sendirian menghadapi para monster. Ia terus berteriak meminta agar pintu itu dibuka untuknya. Namun, ia merasakan sesuatu lalu berbalik dan melihat di belakangnya ada 4 binatang iblis menatapnya seperti predator yang siap menerkam. Alih-alih panik, Lin Yu memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia menyadari bahwa keempat monster ini bekerja sama dengan baik. Tidak ada jalan mundur lagi dan ia harus menemukan cara untuk bertahan. Lin Yu teringat para prajurit di garis depan yang menghadapi situasi jauh lebih berbahaya setiap hari, namun tetap berani melawan. Kini, setelah mewarisi kemampuan mereka, ia tidak boleh mempermalukan mereka. Terlebih lagi, kakaknya masih menunggu untuk diselamatkan. Ia tidak boleh mati di tempat ini. Tanpa ragu, Lin Yu melangkah maju dan langsung menyerang salah satu monster di depannya. Monster itu tampak terkejut, seolah tidak mengerti bagaimana manusia ini masih bisa melihatnya saat ia dalam keadaan tak kasat mata. Namun, monster itu tidak tahu bahwa Lin Yu telah menembus trik tersebut. Pertarungan nyata yang ia alami telah meningkatkan kemahiran teknik pertarungan militernya. Kini, selama ia fokus, ia dapat merasakan fluktuasi energi lawan dan bahkan menemukan titik lemah mereka. Dengan cepat, Lin Yu mengaktifkan mode Razor Claw dan menusuk tepat ke titik lemah monster tersebut. Pada saat yang sama, monster lain menyerangnya dari sisi lain. Lin Yu segera mengambil keputusan terbaik. Ia melemparkan tubuh monster yang baru saja ia serang untuk menahan serangan berikutnya. Saat kedua monster itu jatuh bersamaan, Lin Yu melompat tinggi dan mendarat tepat di atas salah satu dari mereka, lalu menghantamkan cakarnya ke bawah hingga menembus tengkoraknya. Dengan cepat, Lin Yu menilai situasi. 2 monster telah tumbang, namun masih ada 2 lagi yang tersisa. Ia tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk menyerang balik. Namun saat ia berbalik, 2 monster terakhir telah menghilang. Lin Yu langsung meningkatkan kewaspadaannya. Ia menyadari bahwa 2 monster ini jauh lebih kuat dan fluktuasi energi mereka hampir tidak bisa dideteksi. Lin Yu yakin mereka masih berada di sana, hanya sedang bersembunyi. Lin Yu tidak berani lengah sedikit pun. Ia harus memperhatikan setiap perubahan kecil di sekitarnya. Perlahan, ia kembali menutup matanya dan memfokuskan seluruh inderanya. Dengan bantuan teknik pertarungan militer, ia yakin bisa menemukan celah. Ia mulai merasakan setiap gerakan di sekitarnya, bahkan suara tetesan darah yang jatuh ke lantai terdengar sangat jelas di telinganya. Dan pada saat itu, Lin Yu menangkap sesuatu. Ia mendengar napas yang sangat samar berasal dari dinding di sampingnya. Pada detik berikutnya, mata Lin Yu terbuka lebar. Dengan suara dingin, ia menyadari bahwa ia telah menemukan posisi musuhnya. Tanpa ragu, ia langsung melesat maju dan menyerang ke arah dinding tempat monster itu bersembunyi. Monster tersebut seketika bersiap untuk menyerang balik, tetapi Lin Yu jauh lebih cepat. Sebelum monster itu sempat menyentuhnya, Lin Yu telah menusuk lehernya dengan satu serangan mematikan. Namun di saat yang sama, Lin Yu merasakan aura membunuh yang sangat kuat muncul dari belakangnya. Dalam sekejap, cakar monster lain menghantam tubuhnya. Beruntung, Lin Yu sudah mengantisipasi kemungkinan itu. Jika tidak, serangan tersebut sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Ia tidak menyangka bahwa monster itu cukup cerdas untuk melakukan serangan diam-diam saat perhatiannya teralihkan. Meski berhasil bertahan, tangan kirinya hampir hancur, membuat situasinya menjadi sangat berbahaya. Setelah berhasil menyerang, monster itu tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, ia kembali menghilang dan bersembunyi di kegelapan. Lin Yu menatap tajam ke arah tempat monster itu menghilang. Tatapannya semakin dingin. Ia bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan kehilangan jejaknya lagi. Tak lama kemudian, Lin Yu menyadari sesuatu yang janggal. Tetesan darah jatuh dari atas ke lantai. Ia mendongak dan melihat monster itu bersembunyi di langit-langit,
bersiap untuk menyerang kembali. Monster tersebut tampak terkejut, seolah tidak percaya Lin Yu bisa melihatnya secara langsung. Lin Yu tertawa dingin, menyadari bahwa rencananya berhasil. Ia sengaja membiarkan darahnya menempel pada cakar monster itu untuk menandai posisinya. Karena persembunyiannya telah terbongkar, monster itu berhenti berpura-pura dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Lin Yu pun tidak mundur. Ia melompat dan langsung mengincar titik lemah monster tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi dalam sekejap. Tubuh mereka saling bertabrakan, darah dan daging berterbangan di udara. Pada akhirnya, Lin Yu berhasil menembus serangan itu dan mendarat dengan satu lutut di tanah. Cakarnya menancap ke lantai, sementara aura membunuh yang kuat menyelimuti tubuhnya. Di belakangnya, tubuh monster itu jatuh dengan keras ke lantai. Namun setelah pertarungan berakhir, seluruh kekuatan Lin Yu seolah terkuras habis. Rasa lelah dan sakit yang luar biasa langsung menyerang tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya melemah, dan ia pun roboh ke dalam genangan darah. Tanpa disadari siapapun, zat hitam kembali muncul dari tubuh monster kuat yang baru saja ia bunuh. Kabut hitam itu perlahan melayang dan masuk ke dalam tubuh Lin Yu. Tak lama kemudian, Kapten Chen bersama timnya tiba di lokasi. Pengawas Wang yang sebelumnya bersembunyi di ruang aman langsung keluar. Chen segera memberi perintah agar semua tetap waspada. Sebagian tim membantu para korban selamat dan sebagian lainnya memeriksa lokasi kejadian. Chen berjongkok dan mengamati luka fatal pada tubuh monster. Ia menyadari bahwa bekas serangan tersebut tidak rapi dan tidak mungkin dihasilkan oleh senjata biasa. Tak lama kemudian, salah satu anggota tim melaporkan bahwa seseorang masih hidup, dan Kapten Chen menjadi penasaran dengan informasi tersebut. Pengawas Wang langsung menunjuk tangan Lin Yu dengan wajah terkejut, menunjukkan perubahan yang terjadi pada lengannya. Anggota tim Chen yang melihatnya segera mengangkat senjata dan menyatakan bahwa Lin Yu kemungkinan telah terkontaminasi dan harus segera dieliminasi sebelum berubah menjadi monster. Namun Chen mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Ia menjelaskan bahwa perubahan pada tangan Lin Yu lebih terlihat seperti mutasi, bukan kontaminasi. Pengawas Wang dengan nada panik mendesak agar Lin Yu segera dibunuh demi keselamatan semua orang. Di dalam hatinya, pengawas Wang sebenarnya takut bahwa jika Lin Yu selamat, maka perbuatannya mendorong Lin Yu ke dalam bahaya akan terbongkar. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Chen menempelkan pisau ke lehernya dan memperingatkannya untuk diam. Jika tidak, ia akan menghabisinya. Setelah itu, Kapten Chen menganalisa situasi di sekitar. Ia menyimpulkan bahwa bekas pertempuran serta sisa daging dan sisik di tangan Lin Yu menunjukkan bahwa Lin Yu telah membunuh keempat monster Phantom Scale tersebut seorang diri. Para anggota tim terkejut mendengar hal itu. Bahkan bagi satu tim penuh, menghadapi 4 monster seperti itu sekaligus bukanlah hal mudah. Namun Lin Yu berhasil mengalahkan mereka sendirian. Pengawas Wang mencoba menyangkal dengan mengatakan bahwa dengan nilai vitality, hanya 0,6 hal itu mustahil dilakukan tanpa terkontaminasi. Ia bersikeras bahwa membunuh Lin Yu adalah pilihan paling aman. Chen menatap Lin Yu yang masih tidak sadarkan diri dan mulai berpikir. Seseorang dengan vitality terendah tetapi mampu membunuh 4 monster Phantom Scale sendirian, jelas bukan orang biasa. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Lin Yu adalah seorang jenius tersembunyi. Chen kemudian menegaskan bahwa kontaminasi sejati tidak bisa dipulihkan. Karena kondisi Lin Yu telah kembali normal, itu berarti tidak ada masalah. Ia mempertanyakan mengapa pengawas Wang begitu terburu-buru ingin menyingkirkannya. Pengawas Wang langsung kehilangan keberanian dan hanya bisa terbata-bata, berdalih bahwa ia hanya mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Namun Chen langsung memotong perkataannya dan menyatakan bahwa saat ini mereka kekurangan tenaga dan seseorang dengan bakat tempur tinggi seperti Lin Yu sangat dibutuhkan. Tak lama kemudian, Lin Yu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ketika akhirnya Lin Yu sadar, ia terkejut saat mendapati dirinya terbaring di sebuah ruang perawatan. Di sampingnya, Chen dengan santainya menjelaskan bahwa Lin Yu telah selamat. Lin Yu langsung waspada dan menanyakan identitasnya. Chen memperkenalkan dirinya sebagai kapten tim pembersih kontaminasi di distrik tersebut. Chen kemudian meminta maaf karena keterlambatan timnya yang telah membuat Lin Yu berada dalam bahaya. Namun, Lin Yu menanggapi dengan tenang, memahami bahwa kejadian itu terjadi terlalu mendadak untuk diprediksi sepenuhnya. Chen menatap Lin Yu dengan serius dan mengakui bahwa Lin Yu telah membunuh 4 monster Phantom Scale sendirian, bahkan salah satunya merupakan level elit.
Ia menyatakan bahwa tindakan Lin Yu telah sangat membantu mereka. Kapten Chen kemudian langsung menyampaikan tujuannya kepada Lin Yu. Ia menawarkan kesempatan bagi Lin Yu untuk menjadi seorang prajurit dan bergabung dengan timnya. Mendengar hal itu, mata Lin Yu langsung berbinar. Ia menanyakan dengan penuh harap apakah dirinya benar-benar bisa bergabung. Chen sedikit terkejut melihat reaksi tersebut. Kebanyakan orang biasanya akan ragu setelah mendengar tawaran seperti itu, namun Lin Yu justru tampak sangat bersemangat. Ia pun bertanya, apakah ada alasan khusus yang membuat Lin Yu begitu ingin menjadi seorang prajurit? Jawaban Lin Yu membuat Chen tersentuh. Lin Yu menjelaskan bahwa selama bekerja di krematorium, ia telah melihat terlalu banyak monster dan terlalu banyak prajurit yang gugur secara heroik. Dalam waktu belakangan, jumlah korban semakin meningkat. Ia merasa daripada hanya menunggu bencana datang, lebih baik ia bertarung untuk melindungi keluarganya. Chen menepuk bahu Lin Yu, namun tetap menjelaskan bahwa untuk bergabung dengan tim, Lin Yu harus terlebih dahulu lulus seleksi prajurit. Dalam hati, Chen menilai bahwa Lin Yu tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga tekad yang kuat demi keluarganya. Ia melihat potensi besar dalam diri pemuda itu. Namun, Lin Yu menundukkan kepala dan mengakui kenyataan bahwa untuk mengikuti seleksi prajurit, seseorang harus memiliki nilai vitalitas minimal 3, sementara dirinya hanya memiliki 0,6. Itu berarti ia tidak memenuhi syarat. Ternyata Chen sudah mempersiapkan hal itu. Ia menyerahkan sebuah surat rekomendasi yang telah ia tanda tangani, lalu memberitahu bahwa seleksi akan dimulai 1 bulan lagi dan Lin Yu harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan setelah mengatakan hal itu, Kapten Chen pergi meninggalkan ruangan. Memegang surat tersebut, hati Lin Yu dipenuhi kebahagiaan. Ia tahu bahwa jika berhasil menjadi prajurit, ia akan mendapatkan akses ke fasilitas medis terbaik. Mungkin dengan itu, ia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan kakaknya. Pada saat itu, suara sistem kembali terdengar di benaknya. Sistem mendeteksi memori jiwa dari Phantom Scale tingkat elit. Lin Yu langsung menyadari bahwa ini adalah hasil dari monster terakhir yang ia kalahkan sebelumnya. Ia pun menjadi bersemangat. Sistem kemudian meminta Lin Yu memilih salah satu kemampuan untuk dipelajari. Ia mulai mempertimbangkan pilihan yang ada. Armor sisik memiliki pertahanan tinggi, penguatan cakar dapat meningkatkan kekuatan serangan, namun kemampuan yang paling menarik perhatiannya adalah penyembunyian aura. Lin Yu menyadari bahwa kemampuan tersebut hampir sempurna. Jika bukan karena strategi darah yang ia gunakan sebelumnya, ia mungkin tidak akan bisa menemukan monster itu. Tanpa ragu, Lin Yu memilih kemampuan penyembunyian aura. Sistem kemudian menjelaskan bahwa durasi kemampuan tersebut bergantung pada stamina pengguna, serta memungkinkan Lin Yu menyembunyikan aura dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Namun karena baru saja diperoleh, efeknya belum sempurna dan membutuhkan latihan. Lin Yu kemudian membuka panel sistemnya dan melihat semua kemampuan yang dimilikinya. Teknik pertarungan militer telah mencapai level 2, sementara Razor Claw masih di level 1. Dan kemampuan yang baru didapat, yaitu penyembunyian aura berada di level 1. Karena untuk sementara ia harus beristirahat di rumah sakit dan tidak bisa menggunakan kemampuan pemakan jiwa, ia memutuskan untuk memaksimalkan kemampuan yang sudah ada. Ia menyadari bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia harus menghadapi Zhang Yang dalam duel terbuka. Maka dari itu, ia membutuhkan 1 kartu truf tambahan. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yu terus melatih kemampuan penyembunyian aura di lingkungan alami. Ia menyadari bahwa kemampuan ini bukan sekadar menghilang, melainkan benar-benar menyatu dengan lingkungan. Pada awal latihan, ia bahkan tidak mampu mengelabui seekor burung sekalipun. Ia pun mulai melatih dasar-dasarnya secara perlahan, meniru cara monster menyembunyikan energi mereka. Ia belajar mengendalikan energinya, menekannya ke dalam tubuh, lalu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk kemampuan tersebut. Melalui latihan tanpa henti, kemampuan penyembunyian aura Lin Yu terus berkembang. Jangkauan dan kedalamannya semakin meningkat. Ia percaya bahwa jika terus berlatih seperti ini, ia akan segera menguasainya sepenuhnya. Targetnya adalah mencapai kondisi di mana ia berdiri di depan cermin, namun bayangannya tidak terlihat sama sekali. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya ia berhasil membuat sebagian tubuhnya tidak terlihat di cermin. Meski begitu, efek tersebut baru mencakup setengah tubuhnya, sementara sisanya masih perlu dilatih lebih lanjut. Tak lama kemudian, sistem memberitahu bahwa tingkat kemahiran penyembunyian aura telah meningkat lagi sebesar 5%. Lin Yu tersenyum tipis, merasa bahwa kemampuannya mulai terbentuk dengan baik.
Ia sudah tidak sabar untuk membuktikan kepada Zhang Yang siapa yang sebenarnya pantas disebut sampah. Sementara itu, di lapangan latihan Akademi Qingteng, para siswa mulai berkumpul dan membicarakan duel yang akan berlangsung. Banyak dari mereka merasa ini akan menjadi pertarungan sepihak. Dengan nilai vitality paling terendah, mereka tidak percaya Lin Yu bisa melawan Zhang Yang yang jauh lebih kuat. Di tribun penonton, Lin Shen tampak gelisah. Selama beberapa hari terakhir, Lin Yu tidak masuk sekolah, membuatnya khawatir sesuatu telah terjadi. Di sisi lain, Lei terlihat sangat percaya diri. Ia memberitahu Zhang Yang bahwa semua jebakan di arena telah dipersiapkan, memastikan bahwa Lin Yu tidak akan bisa keluar dengan selamat kali ini. Zhang Yang melangkah naik ke arena dengan santai, namun tekanan dan aura yang terpancar dari tubuhnya langsung membuat suasana menjadi tegang. Ia dengan angkuh memanggil Lin Yu, mengejek bahwa mungkin Lin Yu terlalu takut hingga memilih keluar dari sekolah. Seorang instruktur di dekatnya hanya bisa menghela napas, merasa bahwa Lin Yu telah mengambil keputusan yang ceroboh dan kemungkinan besar akan berakhir dengan dikeluarkan dari akademi. Namun pada saat itu, pintu lapangan latihan tiba-tiba terbuka dengan dorongan kekuatan tak terlihat. Sosok Lin Yu perlahan muncul di hadapan semua orang. Saat ia melangkah ke atas arena, Lin Yu langsung menyadari sesuatu yang janggal. Warna lantai di tepi arena terlihat sedikit berbeda, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Zhang Yang menatapnya dengan senyum sinis, puas melihat Lin Yu akhirnya datang menghadapi tantangan tersebut. Namun Lin Yu justru membalas dengan tenang dan penuh keyakinan, menyatakan bahwa Zhang Yang seharusnya memikirkan bagaimana ia akan berlutut dan meminta maaf nanti. Ucapan itu langsung membuat wajah Zhang Yang menggelap. Tanpa membuang waktu, ia menyerang lebih dulu. Kecepatan serangannya sangat tinggi, membuat Lin Yu memilih untuk tidak menghadapinya secara langsung. Ia terus menghindar sambil mencari celah untuk melakukan serangan balik. Zhang Yang terus menyerang sambil mengejek, menganggap Lin Yu hanya bisa menghindar dan tidak berani melawan. Serangannya semakin brutal, memaksa Lin Yu untuk bertahan dan menunggu momen yang tepat. Melihat Lin Yu terus terdesak, Lei bersorak penuh semangat, menyuruh Zhang Yang segera menghancurkannya. Tak lama kemudian, Lin Yu terdorong hingga ke tepi arena. Melihat lawannya tidak memiliki ruang untuk kabur, Zhang Yang melompat tinggi. Aura kekuatannya melonjak drastis dan energi mengerikan terkumpul di tinjunya. Namun saat pukulan itu hampir mengenai tubuh Lin Yu, ia justru tersenyum karena inilah saatnya. Dalam sekejap, ia mengaktifkan penyembunyian aura, membuat serangan Zhang Yang hanya mengenai bayangan sisa dirinya. Lin Shen yang melihat hal itu akhirnya tersenyum lega. Para penonton pun terkejut, tidak menyangka Lin Yu masih menyembunyikan kemampuan seperti itu. Ia benar-benar menghilang di atas arena. Zhang Yang merasa dipermalukan langsung marah besar. Ia mulai menyerang secara membabi buta ke segala arah, tetapi tidak mengenai apapun. Di sisi lain, Lin Yu memanfaatkan celah di antara serangan-serangan itu untuk melancarkan pukulan berat ke arah Zhang Yang. Dengan satu serangan saja, Lin Yu berhasil meretakkan armor yang dikenakan Zhang Yang. Hal ini membuat Zhang Yang semakin murka. Ia segera memerintahkan Lei untuk mengaktifkan jebakan di arena. Dalam sekejap, pagar arena dialiri listrik bertegangan tinggi muncul. Sementara bagian tepinya menyemburkan api panas yang mampu melelehkan baja. Zhang Yang tertawa puas, yakin bahwa Lin Yu tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Instruktur yang berada di dekat arena langsung berteriak, memerintahkan Zhang Yang untuk mematikan jebakan karena melanggar aturan. Namun Zhang Yang dengan angkuh menyatakan bahwa dialah yang membuat aturan di tempat itu. Dalam kondisi panas ekstrim dan gangguan listrik tersebut, kemampuan penyembunyian aura Lin Yu menjadi tidak stabil. Zhang Yang akhirnya berhasil mendeteksi keberadaannya. Zhang Yang seketika langsung menyerang dengan ganas. Lin Yu dengan sigap menghindari serangan tersebut. Ia tahu bahwa dalam pertarungan kekuatan langsung, ia bukan tandingan Zhang Yang. Satu-satunya cara adalah menemukan titik lemah lawan dan mengalahkannya dalam satu serangan penentu. Tak lama kemudian, Zhang Yang kembali menyerang dengan armor yang melindungi seluruh tubuhnya. Lin Yu menyadari bahwa armor itu akan sangat sulit ditembus. Namun karena armor tersebut dialiri energi, pasti ada sumber yang menggerakkannya. Jika ia bisa menemukan dan memutus sumber energi itu, maka pertahanan armor tersebut akan melemah. Dengan menggunakan kemampuan deteksi dari teknik pertarungan militer, Lin Yu mulai mencari titik tersebut. Dalam waktu singkat, ia menemukan bahwa sumber energi berada di bagian perut bawah Zhang Yang. Sementara itu, Lin Yu juga mulai terbiasa dengan lingkungan panas di arena.
Ia kembali mengaktifkan penyembunyian aura dan menghindari serangan Zhang Yang. Hal ini membuat Zhang Yang semakin frustrasi dan terus mengejeknya. Saat Zhang Yang belum bisa mendeteksi posisinya, Lin Yu memanggil mode Razor Claw dan langsung menusuk ke arah dada lawannya. Namun serangan itu hanya menimbulkan gelombang energi tanpa mampu menembus armor. Zhang Yang tertawa sinis, menyombongkan bahwa armor yang ia kenakan adalah armor pertahanan tingkat A yang sangat kuat. Ia meremehkan serangan Lin Yu dan menyuruhnya mencoba lagi di kehidupan berikutnya. Lin Yu segera mundur, menyadari bahwa ia membutuhkan kesempatan lain. Ia juga mulai memahami bahwa meskipun armor itu sangat kuat, ketahanannya tidak tak terbatas. Jika serangan cakar tidak cukup, maka ia harus menggunakan teknik penghancur armor dari teknik pertarungan militer. Di sisi lain, Zhang Yang juga mulai berhati-hati. Ia menyadari bahwa kemampuan penyembunyian aura Lin Yu tidak bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, ia akan menemukan kelemahan Lin Yu. Tak lama kemudian, Lin Yu melompat tinggi dan mengumpulkan seluruh energinya ke dalam satu pukulan. Saat pukulan itu menghantam, gelombang energi besar menyapu arena. Namun melihat serangan itu sepenuhnya diserap oleh armor, Zhang Yang menjadi semakin percaya diri. Ia mengejek bahwa serangan Lin Yu tidak memiliki kekuatan sama sekali, lalu dengan santai membalas dan memukul Lin Yu hingga terpental. Namun pada saat Lin Yu mundur, Zhang Yang akhirnya merasakan sedikit fluktuasi energi. Ia tersenyum licik, merasa telah menemukan celah lawannya. Meski begitu, Lin Yu tidak memedulikannya. Ia terus menyerang titik lemah armor berulang kali sambil menghindari serangan lawan. Zhang Yang kemudian mengangkat lututnya dan menghantam Lin Yu, membuatnya terpental beberapa meter. Zhang Yang dengan sombong menyatakan bahwa armor tingkat A miliknya tidak akan bisa ditembus, tidak peduli berapa kali Lin Yu menyerang. Namun, Lin Yu tetap tidak terpengaruh. Ia terus menyerang sambil menghindar, fokus pada titik lemah yang telah ia temukan. Seiring berjalannya waktu, serangan bertubi-tubi itu mulai menunjukkan hasil. Retakan-retakan kecil mulai muncul di seluruh permukaan armor Zhang Yang. Retakan pada armor Zhang Yang kini semakin jelas. Hanya diperlukan satu serangan lagi untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun saat Lin Yu kembali mencoba serangan yang sama, dan tinjunya hampir mengenai dada Zhang Yang, akhirnya Zhang Yang berhasil menangkap fluktuasi energi Lin Yu. Dalam sekejap, Zhang Yang mencengkeram lengan Lin Yu dan dengan sombong menyatakan bahwa trik kecil itu tidak akan berguna lagi, dan inilah saatnya Lin Yu mati. Namun, di dalam pikirannya, Lin Yu tetap tenang. Ia telah menghitung segalanya. Selama ia mampu menahan satu serangan dan menggunakan teknik pertarungan militer untuk memprediksi langkah berikutnya, ia pasti akan menemukan celah. Tanpa ragu, Lin Yu menerima pukulan Zhang Yang secara langsung. Pada saat itu juga, pusat gravitasi Zhang Yang bergeser ke depan. Itulah momen yang ditunggu Lin Yu. Ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya hingga lantai arena di bawah kakinya retak akibat tekanan. Dengan satu pukulan penuh kekuatan teknik pertarungan militer, Lin Yu menghantam Zhang Yang dengan keras. Tidak hanya membuat retakan pada armor semakin meluas, pukulan itu juga menimbulkan luka dalam pada tubuh Zhang Yang. Sambil kesakitan, Zhang Yang menggertakkan giginya dan mengejek, menyebut Lin Yu hanya bisa bersembunyi dan menyerang diam-diam, serta tidak pantas menjadi prajurit. Namun kali ini, Lin Yu tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Aura di tubuhnya meledak dengan hebat. Ia menghapus darah di sudut bibirnya dan menyatakan bahwa pertarungan akan ditentukan dalam satu serangan. Zhang Yang tetap meremehkannya. Ia bahkan menertawakan Lin Yu, mengingatkan bahwa cakarnya bahkan tidak mampu menembus armor miliknya. Namun Lin Yu tetap menyerang dan menyatakan bahwa hasilnya hanya bisa diketahui setelah dicoba. Dengan amarah membara, Zhang Yang melompat tinggi dan melancarkan tendangan terakhirnya, berniat mengakhiri pertarungan sekaligus mengusir Lin Yu dari akademi. Lin Yu menyadari bahwa serangan itu mengandung niat membunuh. Beruntung, ia telah memprediksi jalur serangan tersebut menggunakan teknik pertarungan militer. Dalam sepersekian detik, Lin Yu bergerak lebih dulu. Ia mengaktifkan mode Razor Claw dan menusuk tepat ke arah dada Zhang Yang. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar dari dada Zhang Yang ke seluruh tubuhnya. Ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Armor yang selama ini ia banggakan mulai retak sedikit demi sedikit. Dalam sekejap berikutnya, armor tersebut hancur sepenuhnya akibat serangan Lin Yu. Pecahan-pecahan armor terpental ke segala arah, membawa gelombang kekuatan yang mengguncang arena. Setelah menerima luka dalam yang parah, Zhang Yang jatuh berlutut dengan keras.
Ia tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa dirinya telah dikalahkan oleh seseorang yang selama ini dianggap sampah. Lin Yu menatapnya dengan dingin dan menyatakan bahwa itulah batas kemampuan seorang jenius seperti Zhang Yang. Wajah Zhang Yang dipenuhi amarah, namun sebelum ia sempat membalas, kesadarannya memudar dan ia jatuh pingsan di arena. Para penonton memberikan berbagai reaksi. Sebagian bersorak, sebagian lagi terdiam tak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dengan nilai vitality terendah mampu mengalahkan jenius nomor 1 di akademi. Lei yang berada di sisi arena menjadi orang yang paling terkejut. Sementara itu, Lin Shen yang sejak awal mengkhawatirkan Lin Yu akhirnya tersenyum bahagia. Ia selalu percaya bahwa Lin Yu akan menang. Di tempat yang lebih tinggi, salah satu petinggi akademi sekaligus ayah Zhang Yang, Zhang Jianhua, menatap dengan wajah gelap. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya kalah dari seseorang yang selama ini dianggap tidak berharga. Kemudian, Direktur Akademi Klinik Liminyu segera menyatakan bahwa hal itu adalah tanggung jawabnya. Ia mencurigai bahwa teknik yang digunakan Lin Yu bukan berasal dari akademi, bahkan tubuhnya tampak mengalami perubahan tertentu. Ia berjanji akan menyelidikinya dalam tes fisik minggu depan dan memberikan penjelasan. Zhang Jianhua menyetujui hal itu dengan dingin, menyatakan bahwa siapapun yang melanggar aturan harus membayar harganya. Ia juga menambahkan bahwa Lin Yu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu batas dan ada orang-orang yang tidak seharusnya ia provokasi. Sementara itu, ketika Lin Yu hendak meninggalkan arena, jam di sakunya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan dari Kapten Chen muncul, memintanya datang ke krematorium nomor 1 untuk kerja paruh waktu malam itu. Tempat tersebut menangani mayat binatang iblis yang lebih berbahaya, sehingga ia diminta untuk berhati-hati. Mendengar hal itu, Lin Yu langsung merasa gembira. Selain bayaran yang lebih tinggi, ia juga memiliki kesempatan untuk menyerap jiwa yang lebih kuat dan mendapatkan kemampuan yang lebih hebat. Karena waktu masih cukup, Lin Yu memutuskan untuk terlebih dahulu mengunjungi kakaknya di rumah sakit. Cerita pun beralih ke rumah sakit pusat kota. Lin Yu berdiri di depan kapsul nutrisi tempat kakaknya terbaring. Perasaan sedih dalam hatinya tidak bisa lagi ia sembunyikan. Ia teringat masa kecilnya saat orang-orang selalu meremehkannya dan menyebutnya tidak berharga. Namun setiap kali itu terjadi, kakaknya selalu muncul dan mengusir orang-orang yang menindasnya. Di mata Lin Yu saat itu, kakaknya adalah sosok yang kuat seperti pahlawan. Setiap kali ia membela Lin Yu, kakaknya akan kembali dengan senyum lembut, memegang permen lollipop, dan menghiburnya dengan penuh kasih sayang. Membuat Lin Yu merasa bahwa dirinya tetap berarti di dunia ini. Kini keadaan telah berbalik. Sosok yang dulu selalu melindungi Lin Yu, justru kini membutuhkan dirinya untuk dilindungi. Apapun yang terjadi, Lin Yu bertekad untuk menemukan cara menyembuhkan kakaknya. Saat itu, seorang dokter datang dari belakang dan berbicara dengan nada serius, meminta Lin Yu untuk membahas kondisi kakaknya. Dokter itu menjelaskan bahwa penyakit kakaknya disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi. Saat ini, kapsul nutrisi hanya mampu mempertahankan tanda-tanda vital dasar, namun kondisi tersebut mulai memburuk dengan cepat. Dokter menjelaskan bahwa kontaminasi dalam tubuh kakaknya kini telah menyebar ke organ dalam, dan jika kondisi ini terus berlanjut, waktu yang tersisa tidak lebih dari 6 bulan. Mendengar itu, Lin Yu tertegun dan tidak percaya. Ia mempertanyakan bagaimana kondisi kakaknya bisa tiba-tiba memburuk, padahal selama ini ia rutin menggunakan obat. Dokter kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan analisis tingkat tinggi, kemungkinan besar tubuh kakaknya telah mengembangkan resistansi terhadap obat yang digunakan dalam jangka panjang. Hal itu membuat efek obat semakin menurun. Dengan panik, Lin Yu bertanya, apakah masih ada cara lain untuk menyelamatkan kakaknya. Ia bersedia melakukan apapun selama ada harapan. Dokter sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya masih ada cara. Tetapi, secara realistis hampir mustahil untuk didapatkan. Satu-satunya kemungkinan adalah menggunakan Sunstone, sebuah benda langka yang mampu menekan efek kontaminasi. Namun, Sunstone merupakan harta nasional yang sangat berharga dan tidak mungkin digunakan sembarangan. Bahkan saat kakaknya yang dahulu dikenal sebagai jenius luar biasa jatuh koma, negara pun tidak menggunakannya. Dalam kondisi sekarang, peluang itu menjadi semakin kecil. Hati Lin Yu tenggelam dalam keputusasaan. Dengan bakat luar biasa yang dimiliki kakaknya, ia seharusnya menjadi sosok yang mampu mendominasi suatu era. Namun kenyataannya, negara tetap tidak menyelamatkannya.
Hal itu membuat Lin Yu merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal di balik semua ini. Meski begitu, Lin Yu tidak berniat menyerah. Apapun alasannya, baik itu Sunstone maupun cara lain, ia akan tetap berusaha menyelamatkan kakaknya. Malam pun tiba, dan Lin Yu menuju krematorium nomor 1 sesuai dengan pesan yang ia terima. Ia langsung masuk ke ruang kerja nomor 3, tempat ia ditugaskan. Dalam pikirannya, jika ia ingin mendapatkan Sunstone atau kekuatan yang cukup untuk melindungi keluarganya, maka ia harus segera menjadi prajurit sejati dengan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun begitu memasuki ruangan, Lin Yu langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai curiga apakah kondisi garis depan sudah semakin memburuk. Tidak ada satupun mayat binatang iblis di sana. Yang ada hanyalah jasad para prajurit yang gugur, bahkan termasuk tenaga medis. Melihat 3 jasad senior di hadapannya, Lin Yu menundukkan kepala dan meminta maaf dengan lirih. Ia bersiap untuk menyerap ingatan mereka. Namun tepat saat ia hendak melakukannya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Di belakangnya, sesosok zombie tingkat tinggi yang telah bermutasi tiba-tiba bangkit. Zombie itu langsung merasakan keberadaan manusia hidup dan menyerang Lin Yu tanpa ragu. Lin Yu merasakan niat membunuh yang kuat dari belakangnya dan segera berbalik. Hatinya langsung tenggelam. Ia tidak menyangka kejadian seperti ini kembali terjadi. Setiap kali ia hendak menyerap ingatan, selalu ada insiden kebangkitan mayat. Dalam sekejap berikutnya, zombie tersebut melompat dengan kecepatan mengerikan dan muncul tepat di atas kepala Lin Yu, siap menghabisinya dalam satu serangan mematikan. Zombie itu menerjang cepat ke arah Lin Yu dengan cakarnya yang tajam. Lin Yu, yang memiliki refleks luar biasa, dengan sigap menghindari tebasan mematikan yang nyaris mengenainya. Setelah memastikan dirinya berada di posisi aman, Lin Yu mulai menganalisis lawannya dengan saksama. Dalam benaknya, ia menyadari sebuah kenyataan yang mengejutkan, bahwa sosok warrior di hadapannya kini telah berubah menjadi zombie. Sementara itu, zombie tersebut terus mengincar Lin Yu sebagai mangsanya. Dari mulutnya keluar suara aneh, seolah mencoba mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Lin Yu semakin memperjelas kesimpulannya bahwa para warrior garis depan telah terkontaminasi, dan salah satunya adalah sosok yang kini berdiri di depannya. Bagi Lin Yu, zombie itu bukan sekadar musuh. Ia adalah seorang prajurit yang pernah bertarung demi negara, seseorang yang telah mengorbankan nyawanya di garis depan. Namun, saat Lin Yu masih tenggelam dalam pikirannya, zombie itu kembali melancarkan serangan ganas tanpa memberi celah. Sebuah pukulan kuat menghantam ke arah Lin Yu. Dengan sigap, Lin Yu menahannya menggunakan kedua lengannya. Benturan keras itu menimbulkan gesekan yang terasa hingga ke tulang. Dalam posisi bertahan, Lin Yu menyadari bahwa gerakan yang digunakan lawannya adalah teknik military combat art. Dari situ, ia memahami bahwa manusia yang telah terkontaminasi kehilangan kesadaran dan kini hanya bergerak berdasarkan ingatan otot atau muscle memory. Berbekal pengamatan tersebut, Lin Yu mulai membaca pola pergerakan lawannya. Ia menyimpulkan bahwa jika gerakan itu tetap konsisten, maka celah kelemahan bisa diprediksi. Serangan berikutnya kemungkinan besar adalah pukulan lurus ke arah kanan dengan posisi tubuh yang terlalu condong ke depan sehingga membuat kuda-kudanya tidak stabil. Namun, zombie itu tidak memberinya waktu untuk berpikir lebih lama. Ia melompat tinggi dan melancarkan serangan lanjutan. Lin Yu hanya perlu sedikit menundukkan tubuhnya untuk menghindari serangan tersebut. Setelah itu, ia mundur selangkah, menguatkan kuda-kudanya, lalu membalas dengan sebuah tendangan kuat. Tendangan itu memang tidak memberikan kerusakan besar, tetapi cukup untuk membuat tubuh zombie kehilangan keseimbangan. Pada saat itulah, Lin Yu melihat celah terbuka. Tanpa ragu, Lin Yu maju dan menggunakan teknik Muay Thai, menghantamkan siku tepat ke bagian belakang kepala zombie. Serangan itu mengenai sasaran dengan telak. Tubuh zombie terpental jauh hingga menghantam tembok ruangan, lalu jatuh tak bergerak. Melihat lawannya tergeletak, Lin Yu secara refleks memohon maaf dalam hati. Baginya, sosok itu tetaplah seorang prajurit yang pernah membela negara. Namun, Lin Yu segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia terus memperhatikan tubuh yang terbaring itu, zombie tersebut tiba-tiba bangkit kembali. Aura kontaminasi yang pekat dan amarah yang besar mulai menyelimuti tubuhnya. Menyadari bahaya yang meningkat, Lin Yu segera mundur untuk menjaga jarak. Dari tubuh zombie itu, energi gelap mulai menyambar dan membesar, perlahan memenuhi seluruh ruangan krematorium. Dalam sekejap, tubuh itu mengalami mutasi dan berubah menjadi monster yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Lin Yu terkejut melihat perubahan tersebut.
Ia tidak menyangka bahwa mayat yang telah mati bisa berubah menjadi makhluk mengerikan seperti itu. Namun, ia tidak memiliki waktu untuk merenung. Monster itu kembali melancarkan serangan, dan di detik terakhir Lin Yu berhasil menahannya. Meski mampu memblokir serangan tersebut, Lin Yu langsung menyadari bahwa kekuatan dan kecepatan monster itu telah meningkat jauh dibanding sebelumnya. Pertarungan pun berlanjut dengan intens. Kedua cakar monster itu bergerak cepat, berusaha menangkap tubuh Lin Yu. Sekali lagi, Lin Yu menundukkan tubuhnya dan bersiap melancarkan pukulan ke bagian perut bawah. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, dari dada monster itu tiba-tiba muncul sebuah mulut besar penuh taring tajam, siap melahap lengannya. Di saat genting itu, Lin Yu dengan cepat membelokkan arah pukulannya. Mulut mengerikan itu hanya menggigit udara kosong. Namun, sebelum ia sempat menarik napas lega, serangan lanjutan dari cakar monster kembali datang dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Lin Yu tidak sempat menghindar. Tubuhnya terpental keras hingga menghantam tembok. Suara benturan menggema di seluruh ruangan. Meskipun tidak mengalami luka fatal, Lin Yu segera menyadari bahwa bukan hanya bentuk tubuh lawannya yang berubah, tetapi juga pola serangannya yang kini benar-benar menyerupai monster. Di tengah tekanan pertarungan itu, ingatan tentang sosok warrior tersebut kembali muncul di benak Lin Yu. Ia teringat bagaimana prajurit itu bertarung dengan gagah berani, mengorbankan nyawanya demi mempertahankan garis pertahanan. Bagi Lin Yu, itulah sosok warrior sejati. Saat itu pula, Lin Yu menyadari alasan mengapa sejak awal ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Ia masih menganggap sosok itu sebagai seorang warrior, bukan sekadar musuh. Namun kini, kenyataan tidak bisa lagi diabaikan. Tubuh di hadapannya telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Lin Yu akhirnya memahami bahwa perubahan ini bukanlah kehendak sang prajurit. Dengan tekad yang baru dan hati yang berat, Lin Yu memutuskan untuk bertarung dengan seluruh kemampuannya demi menghentikan penderitaan seniornya yang telah berubah menjadi monster. Dengan memanfaatkan kemampuan deteksi dari teknik pertarungan militer, Lin Yu mulai menganalisis titik lemah monster yang berdiri di hadapannya. Dengan fokus penuh, Lin Yu menangkap aliran aura gelap yang bergerak di dalam tubuh makhluk itu. Dalam sekejap, ia melihat bahwa aura tersebut berkumpul dan mengarah ke satu titik di bagian dada. Dari pengamatan itu, Lin Yu memahami bahwa pusat kelemahan monster tersebut terletak pada jantungnya. Tanpa membuang waktu, Lin Yu langsung menerjang maju dengan seluruh kekuatannya. Jarak di antara Lin Yu dan monster itu dengan cepat menipis hingga keduanya saling berhadapan di udara. Dalam momen krusial tersebut, Lin Yu mengaktifkan teknik andalannya, Razor Claw. Tatapan Lin Yu dan monster itu bertemu sejenak, menciptakan suasana tegang seolah pertarungan ini akan ditentukan oleh satu serangan terakhir. Di dalam hatinya, Lin Yu menyampaikan perpisahan kepada sosok seniornya itu, berharap agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Dengan tekad yang bulat, Lin Yu mengayunkan cakar tajamnya. Serangan itu melesat lurus dan menghantam tepat ke bagian jantung monster, menembus hingga ke belakang tubuhnya. Raungan kesakitan menggema di seluruh ruangan saat serangan Lin Yu mengenai sasaran. Tak lama kemudian, tubuh monster itu kehilangan kekuatan dan jatuh ke lantai tanpa daya. Pertarungan sengit itu pun akhirnya berakhir. Sesaat setelah kemenangan tersebut, sebuah notifikasi muncul di hadapan Lin Yu. Teknik Basic Military Combat Art miliknya telah meningkat menjadi Intermediate Military Combat Art Level 3. Meski demikian, Lin Yu tidak merasakan kelegaan sepenuhnya. Dalam benaknya, Lin Yu menyadari bahwa jika sosok itu masih memiliki kesadaran sebagai manusia, maka hasil pertarungan ini mungkin akan berbeda. Namun, meskipun pertarungan telah usai, kejadian aneh kembali terjadi. Lin Yu melihat aura gelap mulai keluar dari bagian dada monster itu. Perlahan, aura tersebut juga muncul dari berbagai titik di seluruh tubuhnya. Energi gelap itu terus meluap dan menyebar ke udara, memenuhi seluruh ruangan di sekitarnya. Menyadari bahaya yang mengancam, Lin Yu segera menutup hidungnya agar tidak menghirup aura tersebut. Ia langsung memahami bahwa energi itu adalah bentuk kontaminasi yang sangat berbahaya. Tanpa ragu, Lin Yu berlari menuju pintu keluar dan menekan tombol untuk membuka akses. Namun, situasi tidak semudah yang dibayangkan oleh Lin Yu. Pintu tersebut ternyata hanya dapat terbuka jika ada konfirmasi dari dalam dan dari luar secara bersamaan. Kesadaran akan bahaya semakin menekan pikirannya. Lin Yu mengetahui bahwa manusia yang telah terkontaminasi hingga mencapai tahap pembusukan tidak lagi dapat diselamatkan. Dalam kondisi yang semakin genting, ketegangan menyelimuti Lin Yu. Ia memahami bahwa jika dirinya tetap berada di dalam ruangan itu terlalu lama,
maka ia juga akan terkontaminasi. Nasibnya akan sama, yaitu berubah menjadi monster seperti senior yang baru saja ia kalahkan. Saat aura gelap itu benar-benar memenuhi seluruh ruangan dan tidak ada satupun jalan keluar yang terlihat, Lin Yu hanya bisa memejamkan mata. Dalam keputusasaan yang menekan, Lin Yu berharap akan terjadi sebuah keajaiban yang mampu melindungi tubuhnya dari kontaminasi mematikan tersebut. Beberapa saat berlalu, Lin Yu perlahan membuka matanya kembali. Ia segera menatap sekeliling ruangan dengan waspada, lalu dengan cepat memeriksa kondisi tubuhnya sendiri. Seketika, rasa terkejut menyelimuti dirinya ketika ia menyadari bahwa tidak ada sedikit pun tanda kontaminasi pada tubuhnya. Kebingungan pun muncul di benak Lin Yu. Ia mulai mengamati seluruh ruangan dengan saksama, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pandangannya kemudian tertuju pada sesosok mayat tenaga medis yang tergeletak tidak jauh darinya. Lin Yu melihat dengan jelas bagaimana aura gelap yang memenuhi ruangan perlahan terserap ke dalam tubuh mayat tersebut. Melihat fenomena itu, Lin Yu sempat menduga bahwa mayat tenaga medis itu akan bangkit kembali menjadi zombie. Namun, setelah seluruh aura gelap terserap sepenuhnya, tidak terjadi perubahan apapun. Suasana ruangan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Dilanda rasa penasaran, Lin Yu mendekat dan mencoba menyentuh tubuh tenaga medis tersebut. Tidak ada reaksi sedikit pun. Tubuh itu tetap dingin dan tak bergerak. Namun, tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Liontin yang dikenakan oleh tenaga medis tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya berkilau. Benda itu mulai menyerap sisa aura gelap yang masih tertinggal di ruangan. Dari kejadian itu, Lin Yu langsung menyadari bahwa liontin tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap kontaminasi. Kesadaran itu membuat Lin Yu teringat pada perkataan seorang dokter yang pernah merawat kakaknya. Dalam ingatannya, dokter tersebut menjelaskan bahwa kondisi kakaknya disebabkan oleh konsumsi makanan yang telah terkontaminasi, dan saat ini tangki nutrisi hanya mampu mempertahankan fungsi vital tubuhnya agar tetap hidup. Dokter itu juga pernah menyebutkan tentang sebuah benda bernama Sunstone, yang konon mampu menekan kontaminasi. Namun, benda tersebut merupakan harta berharga milik negara dan tidak akan diberikan sembarangan kepada siapapun. Dengan harapan yang mulai tumbuh, Lin Yu menduga bahwa liontin yang ada di hadapannya adalah Sunstone yang dimaksud. Tanpa ragu, Lin Yu menggenggam dan mengambil liontin tersebut. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, karena kini ia memiliki sesuatu yang mungkin dapat menyelamatkan kakaknya yang masih terbaring tak sadarkan diri. Meski demikian, Lin Yu tidak melupakan tanggung jawabnya. Ia tetap melaksanakan kremasi terhadap jasad yang ia anggap sebagai seniornya. Dengan penuh hormat, Lin Yu memberikan penghormatan terakhir dan memohon maaf karena telah mengambil liontin tersebut. Setelah proses kremasi selesai, kemampuan penyerap jiwa milik Lin Yu aktif. Ingatan milik tenaga medis itu mulai mengalir ke dalam pikirannya. Dalam ingatan tersebut, Lin Yu melihat sosok seorang pemuda bernama Yang Junlong, yang baru saja dinyatakan diterima di Universitas Kedokteran Pusat Huaxia. Yang Junlong tampak sangat bahagia. Selama berada di universitas, Yang Junlong melakukan berbagai penelitian dan bertekad menciptakan obat yang lebih ampuh bagi para warrior, karena menurutnya, obat yang beredar saat ini masih jauh dari efektif. Pembimbing Yang Junlong bahkan menaruh harapan besar padanya, mempercayakan masa depan dunia medis dan berharap ia akan melanjutkan jejaknya sebagai dekan. Yang Junlong menerima harapan tersebut dengan penuh kesungguhan. Namun, alur ingatan itu berubah. Yang Junlong memilih pergi ke garis depan, merasa bahwa tempat itulah yang lebih membutuhkan kehadirannya. Ia ingin menciptakan obat yang benar-benar efektif dengan melihat langsung kondisi para warrior di medan pertempuran. Di garis depan, Lin Yu melihat bagaimana seorang warrior meminta obat agar dapat terus bertarung hingga akhir. Yang Junlong kemudian memperkenalkan sebuah ramuan baru bernama Vigil, yang mampu mengembalikan kondisi seseorang ke titik terbaiknya, tidak peduli seberapa parah luka yang diderita. Namun, ramuan itu memiliki efek samping yang mengerikan. Siapapun yang meminumnya akan mati mendadak setelah 10 menit. Meski mengetahui risikonya, para warrior tetap tidak ragu. Mereka meminum ramuan tersebut dan memilih menggunakan sisa waktu hidup mereka untuk melindungi Huaxia. Dengan efek ramuan yang langsung bekerja, mereka kembali menerjang ke garis depan untuk melawan para mutated beast. Yang Junlong hanya bisa menyaksikan pemandangan itu sambil berharap bahwa melalui reaksi obat tersebut, ia dapat menyempurnakan ramuannya menjadi sesuatu yang lebih baik, yaitu Life Enchantress. Ingatan itu pun berakhir.
Setelah kembali ke kesadaran, Lin Yu segera memahami bahwa Life Enchantress adalah ramuan yang mampu mengalirkan energi kehidupan dalam jumlah besar ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, sebuah sistem muncul dan meminta Lin Yu untuk memilih satu skill yang akan dipelajari. Tanpa ragu, Lin Yu memilih Potion Mastery. Sistem kemudian menginformasikan bahwa Lin Yu telah memperoleh skill pasif Potion Mastery tingkat expert yang memberinya akses pada 3 resep ramuan, yaitu Shenglong, Vigil, dan Life Enchantress. Lin Yu kemudian duduk dan memfokuskan pikirannya seolah memasuki kondisi meditasi. Dengan keyakinan yang kuat, Lin Yu percaya bahwa dengan Leontin Sunstone dan pengetahuan yang ia miliki sekarang, ia pasti dapat menyembuhkan kakaknya. Waktu pun berlalu, dan adegan berpindah ke rumah sakit tempat kakaknya dirawat. Ketika Lin Yu melihat kondisi kakaknya yang terbaring di dalam kapsul, monitor menunjukkan bahwa tingkat kontaminasi telah mencapai 75%. Lin Yu terkejut dan diliputi rasa takut. Ia tidak menyangka kondisi kakaknya sudah berada pada tahap yang begitu parah. Tanpa membuang waktu, Lin Yu segera mendekat dan membuka kapsul tersebut. Cairan nutrisi di dalamnya perlahan menyusut, lalu pintu kapsul terbuka. Tubuh kakaknya terlihat lemah dan tak berdaya di hadapannya. Dengan cepat, Lin Yu mengeluarkan Leontin Sunstone dan memasangkannya di leher kakaknya. Namun, saat ia kembali melihat monitor, tidak ada perubahan yang terjadi. Lin Yu mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin efek dari Leontin tersebut membutuhkan waktu untuk bekerja. Ia menunggu beberapa saat, tetapi kondisi kakaknya tetap tidak menunjukkan perbaikan. Perasaan kecewa mulai muncul dalam diri Lin Yu. Ia mulai meragukan apakah Leontin tersebut benar-benar memiliki kemampuan seperti yang ia harapkan. Akhirnya, Lin Yu menutup kembali kapsul itu dan mengembalikannya seperti semula. Sambil menatap kakaknya yang masih terbaring lemah, Lin Yu terus memikirkan kemungkinan yang ada. Apakah efek Leontin memang lambat, ataukah tingkat kontaminasi yang sudah terlalu tinggi membuatnya tidak lagi efektif. Meski begitu, tekad Lin Yu tidak goyah. Apapun yang terjadi, Lin Yu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus menemukan cara untuk membuat ramuan Life Enchantress secepat mungkin demi menyelamatkan kakaknya. Setelah selesai menjenguk kakaknya, alur cerita berpindah ke Akademi Qingteng. Di dalam kelas yang ramai oleh aktivitas para murid, Lin Yu justru terlihat melamun sendirian. Di tengah keramaian itu, pikirannya tenggelam jauh, menyusun berbagai prioritas yang harus segera ia selesaikan. Dalam lamunannya, Lin Yu memutuskan bahwa hal utama yang harus ia lakukan adalah menguji apakah resep potion yang ia dapatkan benar-benar bisa digunakan. Ia langsung mengesampingkan ramuan Vigil karena efek sampingnya yang terlalu berbahaya. Sementara itu, bahan-bahan untuk Life Enchantress berada di zona dengan tingkat kontaminasi berat, tempat yang hampir mustahil untuk ia akses saat ini. Di sisi lain, formula Shenglong memang terlihat lebih sederhana, tetapi bahan utamanya tidak tersedia di apotek manapun. Lin Yu kemudian menuliskan seluruh resep tersebut ke dalam bukunya dengan rapi. Ia juga menyadari bahwa beberapa zona kontaminasi dijaga ketat oleh pihak militer, membuat kemungkinan untuk masuk secara normal hampir tidak ada. Setelah selesai, Lin Yu menutup bukunya dan mulai menyusun rencana baru. Di saat itulah, Lin Shen memanggil namanya dan mendekat dengan sikap lembut. Lin Shen memperhatikan bahwa beberapa hari terakhir, Lin Yu terlihat tidak fokus. Dengan nada ramah, Lin Shen mengajak Lin Yu untuk pergi ke sebuah kafe baru yang berada dekat halte bus sepulang sekolah. Namun, Lin Yu menolak ajakan tersebut dengan halus, menjelaskan bahwa malam ini ia memiliki urusan penting. Meski begitu, Lin Shen tidak langsung pergi. Lin Shen justru menawarkan bantuan dengan tulus, mengatakan bahwa jika Lin Yu sedang menghadapi kesulitan, ia akan membantu sebisanya. Sikap itu bukan hanya karena ketertarikan, tetapi juga karena Lin Yu pernah menyelamatkannya sebelumnya. Di tengah percakapan mereka, suara obrolan dari siswa lain terdengar. Beberapa siswa membicarakan bahwa semalam mereka melihat kendaraan militer melintas di dekat sekolah. Siswa lain menanggapi dengan heran, menduga bahwa sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Mendengar pembicaraan itu, Lin Yu langsung berpikir bahwa biasanya pihak militer tidak melakukan patroli di area perumahan. Ia mulai mencurigai adanya kondisi darurat baru. Lin Shen pun tampak mengetahui sesuatu, menyiratkan bahwa situasi ini tidak akan bisa dirahasiakan dalam waktu lama. Merasa ada informasi yang disembunyikan, Lin Yu mendekat dan menatap Lin Shen dengan tajam, menanyakan apakah ia mengetahui sesuatu. Reaksi tersebut membuat Lin Shen sedikit gugup hingga memalingkan pandangannya.
Namun, beberapa saat kemudian, Lin Shen kembali mendekat. Tatapan mereka bertemu dalam suasana yang canggung. Dengan suara pelan, Lin Shen mengungkapkan bahwa tim patroli ayahnya semalam dipanggil untuk membantu militer memperketat penjagaan. Dengan wajah yang mulai memerah, Lin Shen menambahkan bahwa area kota mati di sebelah utara sekolah, dekat perbatasan, kemungkinan besar akan resmi dijadikan zona kontaminasi. Mendengar hal itu, Lin Yu terkejut dan secara refleks menjauh dari situasi yang mulai terasa canggung. Ia merasa heran, karena selama ini area tersebut hanya berstatus sebagai zona siaga. Lin Shen segera menjelaskan bahwa perubahan itu disebabkan oleh kemunculan seekor Crystal Armored Python yang bersarang di sana, sehingga tingkat kontaminasi meningkat drastis hanya dalam semalam. Penjelasan itu langsung menghubungkan berbagai hal di pikiran Lin Yu. Ia mengetahui bahwa tanah yang terkontaminasi oleh racun makhluk tersebut dapat menumbuhkan Crimson Crystal Herb, bahan penting yang ia butuhkan untuk membuat ramuan Shenglong. Di saat yang sama, Lin Shen dengan serius mengingatkan agar informasi tersebut tidak disebarkan kepada siapapun. Lin Yu menyetujuinya dengan santai, tetapi di dalam hatinya, ia telah mengambil keputusan. Selagi area itu belum dijaga sepenuhnya, ia harus pergi ke sana malam ini. Malam pun tiba. Di area kota mati yang mulai dijaga ketat, Lin Yu berdiri di pinggiran, mengamati pergerakan para anggota militer. Dengan penuh ketelitian, Lin Yu menganalisis pola penjagaan. Ia menyadari bahwa sorot lampu memiliki titik buta selama setengah detik setiap 14 detik, sementara tim patroli berkeliling setiap setengah jam. Setelah memastikan celah tersebut, Lin Yu mengaktifkan teknik aura kamuflase untuk menyembunyikan keberadaannya. Ia bergerak cepat dan hati-hati, menghindari sorot lampu. Dengan satu dorongan ringan dari kakinya, Lin Yu melompati pagar pembatas dan menyusup ke dalam area terlarang itu. Salah satu penjaga sempat mendengar suara dan berbalik untuk memeriksa. Namun, setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, penjaga itu menganggapnya hanya sebagai perasaan sesaat. Sementara itu, Lin Yu telah berhasil masuk ke dalam area kota mati. Ia segera bergerak menyusuri lokasi, mencari target yang ia butuhkan. Setelah beberapa waktu, dari balik sebuah tembok, Lin Yu akhirnya menemukan apa yang ia cari. Sebuah sarang ular piton raksasa terlihat di hadapannya dan tidak jauh dari sarang itu tumbuh Crimson Crystal Herb. Melihat kesempatan tersebut, Lin Yu menyadari bahwa ia harus bergerak cepat selama ular itu masih tertidur. Dengan langkah perlahan dan senyap, Lin Yu mendekati sarang tersebut hingga ia berdiri tepat di depan tanaman yang menjadi targetnya. Namun, tepat saat ia hendak memetik tanaman itu, mata ular piton tersebut tiba-tiba terbuka lebar. Dalam sekejap, makhluk itu mengangkat tubuhnya dan mengunci pandangannya pada Lin Yu. Tekanan dari keberadaan monster itu langsung terasa. Detik berikutnya, ular piton itu melancarkan serangan dengan ganas. Beruntung, dalam situasi genting tersebut, Lin Yu sempat mengaktifkan teknik military combat art, yaitu attack prediction, sehingga ia mampu menghindari serangan mematikan itu. Namun, gerakan tersebut justru memicu amarah besar dari sang ular. Kini, makhluk itu sepenuhnya berniat untuk memburu dan membunuh Lin Yu. Di tengah situasi yang kacau akibat serangan monster yang mengamuk, Lin Yu tetap fokus pada tujuannya. Ia nekat mengulurkan tangan dan berhasil meraih Crimson Crystal Grass. Kini satu-satunya hal yang harus ia lakukan adalah bertahan dan keluar dari tempat itu, agar dapat memanfaatkan tanaman tersebut. Crystal Armored Python kembali siap menerjang ke arah Lin Yu dengan membuka rahangnya yang sangat besar dan tajam. Tetapi serangannya hanya menggigit udara kosong karena Lin Yu berhasil membuat jarak. Setelah serangannya gagal, monster itu kembali mencari mangsanya dengan memperhatikan sekitar sarangnya. Di saat yang sama, Lin Yu berhasil bersembunyi di balik sebuah batu dan mengamati gerak-gerik Crystal Armored Python. Saat Lin Yu terus menatap ular itu, ia segera menyadari ada sesuatu yang janggal. Kecepatan reaksi monster itu ternyata jauh lebih lambat daripada yang diprediksi oleh kemampuan attack prediction miliknya. Kini pergerakan ular piton itu tidak lagi sebuas biasanya. Gerakannya tampak lambat dan Lin Yu segera menyadari penyebabnya. Monster tersebut ternyata sedang mengalami pergantian kulit, sehingga kekuatannya tidak berada dalam kondisi terbaik. Tiba-tiba ular itu menghantamkan kepalanya ke tanah, menghancurkan beton di sekitarnya, hingga bongkahan puing beterbangan ke segala arah. Lin Yu langsung mengerti bahwa panas tubuhnya telah membocorkan lokasi persembunyiannya. Lin Yu juga menyadari jika berlari sembarangan di area terbuka seperti sekarang sama saja dengan bunuh diri. Tanpa memberi jeda, kepala ular piton itu kembali menghantam ke arahnya, bagaikan bola penghancur raksasa.
Namun sebelum serangan itu mengenai sasaran, Lin Yu sudah bergerak lebih dulu untuk menghindar. Lin Yu kemudian memutuskan mempertaruhkan nyawanya dengan sebuah rencana berbahaya. Bukannya menjauh, ia justru berlari menuju reruntuhan bangunan di sekitarnya, memancing ular raksasa itu terus mengejarnya. Tujuannya sederhana, membawa monster itu memasuki sebuah gang sempit yang terlalu kecil untuk tubuh besarnya. Sebuah dentuman keras bergema ketika tubuh ular piton menghantam dinding beton di kedua sisi gang. Rencana Lin Yu berhasil. Tubuh monster itu tersangkut rapat di antara reruntuhan, sehingga tidak mampu bergerak maju sedikit pun. Ular itu hanya bisa membuka mulutnya lebar dan mengatupkan rahangnya dengan marah, tetapi seluruh tubuhnya benar-benar terjebak. Melihat keadaan itu, Lin Yu berbalik sambil tersenyum tipis. Menurutnya, inilah saat yang tepat untuk mengakhiri pertarungan. Namun, ular piton masih berusaha mundur untuk melepaskan diri, tetapi setiap gerakan justru membuat tubuhnya semakin tersangkut di antara puing-puing. Monster itu kembali membuka mulutnya, mengeluarkan raungan terakhir yang penuh kemarahan untuk memangsa Lin Yu. Namun tepat di hadapannya, Lin Yu sama sekali tidak gentar. Ia menjelaskan bahwa sejak tadi dirinya bukan melarikan diri karena ketakutan. Ia hanya sedang mencari lokasi terbaik untuk membunuh mangsanya. Mata ular piton yang bercahaya mulai menunjukkan kepanikan. Monster itu akhirnya menyadari bahwa dirinya benar-benar telah terperangkap. Saat itulah Lin Yu mengaktifkan kemampuan Razor Claw miliknya. Dengan kekuatannya, Lin Yu bergerak cepat berlari menyerang ke arah ular piton tersebut. Dan dengan kedua lengannya dipenuhi energi iblis yang berdenyut kuat, Lin Yu segera melesat ke udara dan langsung mengincar bagian leher ular yang terbuka. Karena monster itu baru saja berganti kulit, sisik legendarisnya belum cukup keras untuk menahan serangan langsung ke titik vital. Cakar bercahaya milik Lin Yu menancap dalam ke leher ular piton dan merobek dagingnya semudah menyobek kertas. Darah menyembur ke seluruh reruntuhan, sementara monster itu mengeluarkan suara terakhir yang tersendat. Lin Yu tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia terus melancarkan serangan demi serangan dengan presisi tinggi. Perlahan tubuh ular piton mulai kehabisan napas, sementara kekuatan hidupnya menyusut dengan sangat cepat. Pada tebasan terakhir yang penuh tenaga, Lin Yu merobek habis tenggorokan monster tersebut. Lalu Lin Yu mendarat dengan ringan tepat ketika tubuh raksasa ular piton akhirnya terkulai lemas dan menghantam tanah dengan keras. Lin Yu benar-benar berhasil membunuh seekor Crystal Armor Python. Sistem segera memberikan ucapan selamat sekaligus meningkatkan tingkat kemahiran kemampuan Razor Claw miliknya secara signifikan. Lin Yu pun mulai membayangkan peningkatan kekuatan berikutnya yang akan ia peroleh ketika kemampuan itu naik level lagi. Setelah urusan di luar kota mati selesai, Lin Yu kembali ke dalam kota dan berjalan melewati deretan apotek kelas atas sambil mencari tempat untuk mengolah bahan-bahan yang telah ia kumpulkan. Resep ramuan sudah ia miliki, begitu pula seluruh materialnya. Satu-satunya yang masih kurang hanyalah laboratorium untuk meracik ramuan tersebut. Di sepanjang perjalanan, Lin Yu selalu diremehkan para apoteker, hanya karena ia ingin menyewa peralatan laboratorium yang sangat mahal. Kemanapun ia pergi, jawaban yang diterimanya selalu sama. Mencari laboratorium yang bisa digunakan ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Malam semakin larut dan bulan menggantung tinggi di langit, tetapi pencariannya belum juga membuahkan hasil. Lin Yu akhirnya berjongkok sejenak untuk mengatur napas. Ia menyadari bahwa pikirannya mulai dipenuhi kenangan milik senior yang Junlong. Ia sempat mempertimbangkan membeli peralatannya sendiri, tetapi biaya yang dibutuhkan mencapai ratusan juta, uang yang jelas tidak ia miliki. Tiba-tiba, sebuah suara aneh dari bangunan di dekatnya menarik perhatian Lin Yu. Ia berhenti di depan sebuah bangunan bergaya tradisional, bernama Xing Shantang. Nama itu terasa sangat familiar baginya. Lin Yu mengintip ke dalam dan bertanya-tanya apakah tempat itu juga berfungsi sebagai apotek seperti yang lain. Karena merasa sudah tidak punya pilihan lain, ia memutuskan mencoba peruntungannya untuk terakhir kali dan langsung masuk ke dalam. Di balik meja kasir, penjaga toko Xing Shantang ternyata sedang asik memainkan game Mobile Legends di ponselnya sambil berteriak memberi instruksi kepada rekan satu timnya. Lin Yu hanya bisa berdiri canggung melihat pemandangan itu. Ia bahkan heran bagaimana toko tersebut belum bangkrut dengan penjaga yang sama sekali tidak memperhatikan pelanggan. Tanpa membuang waktu, Lin Yu langsung menanyakan apakah apotek itu memiliki ruang pribadi untuk meracik ramuan. Penjaga toko akhirnya mengangkat kepala dan menatapnya dengan bingung karena seorang remaja tiba-tiba mengajukan permintaan yang aneh.
Lin Yu kemudian menawarkan uang sebesar 1.000 sebagai biaya menyewa laboratorium untuk waktu selama 2 jam. Mendengar permintaan itu, penjaga toko langsung tersinggung. Ia mempertanyakan mengapa orang asing merasa bisa begitu saja menggunakan fasilitas pribadi milik mereka. Tanpa ragu, Lin Yu langsung menggandakan tawarannya menjadi 2.000 dan mengatakan bahwa penjaga itu bebas menerima atau menolaknya sebelum ia berbalik hendak pergi. Melihat jumlah uang yang bertambah, sikap penjaga toko berubah seketika. Dengan wajah penuh keserakahan, ia segera menyambar uang tersebut. Setelah itu, ia mengeluarkan seikat kunci dan meminta Lin Yu mengikutinya ke bagian belakang toko. Dalam hati, penjaga toko itu menyeringai karena berpikir ia bisa menghapus rekaman kamera pengawas nanti agar tidak ada yang mengetahui transaksi tersebut. Sesampainya di belakang, penjaga toko memperingatkan bahwa Lin Yu hanya memiliki waktu maksimal 2 jam dan harus segera keluar setelah itu. Ia juga menegaskan bahwa semua peralatan wajib dibersihkan setelah digunakan dan tidak ada pengembalian uang dalam kondisi apapun. Mereka akhirnya tiba di sebuah laboratorium luas yang dipenuhi berbagai peralatan profesional. Saat penjaga toko itu memperingati jangan sampai ada barang yang rusak, Lin Yu langsung memotong dan meminta penjaga toko kembali melanjutkan permainannya saja. Sambil mengamati ruangan itu, ia merasa sangat terkesan dengan kualitas fasilitas yang tersedia. Laboratorium tersebut lebih dari cukup untuk meracik Shenlong Potion. Tak lama kemudian, Lin Yu segera memakai pakaian pelindung berwarna merah muda yang tergantung di rak. Ia menduga apoteker yang biasa menggunakan laboratorium itu kemungkinan adalah seorang wanita. Sebenarnya, Lin Yu mengetahui jika penjaga toko tadi hanya diam-diam membiarkannya menggunakan laboratorium. Jadi Lin Yu harus bekerja secepat mungkin sebelum pemilik sebenarnya kembali dan memergokinya. Lin Yu segera memulai proses rumit untuk mengekstrak bahan inti dari material yang telah ia kumpulkan. Dengan gerakan yang terlatih, ia memasukkan Crimson Crystal Grass ke dalam mesin ekstraksi. Setelah mengaktifkan alat itu, dengungan mesin mulai terdengar ketika tanaman langka tersebut diproses secara perlahan. Beberapa waktu kemudian, sejumlah wadah telah terisi penuh dengan sari hasil ekstraksi yang dibutuhkan untuk tahap akhir. Mengikuti rasio yang sangat presisi berdasarkan ingatan warisan yang ia peroleh, Lin Yu mulai mencampurkan seluruh bahan tersebut. Ramuan itu perlahan mendidih dan memancarkan cahaya keemasan yang terang ketika seluruh bahan mulai bereaksi. Namun tanpa diduga, semburan energi hitam yang sangat ganas tiba-tiba keluar dari wadah ramuan itu, membuat Lin Yu benar-benar terkejut. Seketika ramuan yang diracik Lin Yu meledak saat reaksi alkimia mencapai puncaknya. Lin Yu refleks menutup matanya sambil mengangkat tangan untuk melindungi wajahnya. Sesaat ia mengira seluruh proses pembuatan ramuan telah gagal. Namun ketika cahaya itu mereda dan ia melihat ke meja kerja, cairan di dalam wadah ternyata telah mengental menjadi gumpalan-gumpalan yang memancarkan cahaya keemasan. Rasa lega langsung menyelimuti dirinya karena ia tahu bahwa proses pembekuan tersebut justru merupakan tanda dari reaksi alkimia yang sempurna. Dengan sangat hati-hati, Lin Yu menuangkan hasil ramuan itu ke dalam 4 botol kecil. Masing-masing diisi tepat sebanyak 50 ml tanpa ada selisih sedikit pun. Karena tidak sabar melihat hasil kerja kerasnya, ia memutuskan untuk langsung menguji 1 botol Shenlong Potion. Lin Yu menenggak seluruh isi botol dalam sekali minum. Namun sesaat kemudian wajahnya langsung meringis akibat rasa ramuan yang luar biasa pahit dan menjijikkan. Meski begitu, rasa tidak enak itu segera terlupakan ketika gelombang panas yang sangat kuat mulai menyebar dari dalam tubuhnya. Energi gelap yang begitu pekat perlahan berputar mengelilinginya, seiring ramuan tersebut mulai memengaruhi kondisi fisiknya. Saat merasakan perubahan itu, Lin Yu menyadari bahwa memulihkan vitalitas hanyalah sebagian kecil dari fungsi sebenarnya Shenlong Potion. Kemampuan utama ramuan tersebut ternyata adalah membangkitkan dan memanfaatkan seluruh energi yang selama ini masih tersimpan dan belum sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. Lin Yu pun duduk bersila dengan tenang sambil membiarkan proses penyerapan sekunder berlangsung secara alami. Ia menutup mata dan merasakan kekuatan luar biasa dari ramuan itu mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Berdasarkan pengalamannya, dari segi peningkatan vitalitas murni, efek Shenlong Potion setidaknya 20 kali lebih kuat dibandingkan ramuan manapun yang beredar di pasaran. Energi tersebut terus menempa otot dan tulangnya, sekaligus memperluas kapasitas tubuhnya agar mampu menampung kekuatan yang jauh lebih besar di masa depan. Di tengah proses itu, Lin Yu kembali teringat puluhan tahun penelitian yang dilakukan senior Yang Junlong.
Ia menyadari bahwa formula ramuan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kekuatan seluruh Huaxia jika sampai dipublikasikan. Setelah selesai, Lin Yu mulai membereskan barang-barangnya. Dalam hati, ia menyadari bahwa dirinya masih terlalu lemah. Jika orang lain mengetahui bahwa ia menguasai formula sekuat ini, ia pasti akan menjadi incaran para tokoh berpengaruh yang menginginkan resep tersebut. Sebelum pergi, Lin Yu kembali memikirkan nama apotek Xing Shantang. Nama itu terus terngiang di benaknya karena terasa begitu penting. Ia kemudian teringat kepada Gu Jinghui, salah satu prajurit pemberani yang pernah ia kremasi. Sebelum ingatan pria itu benar-benar menghilang, Gu Jinghui sempat memberitahu bahwa keluarganya menjalankan apotek bernama Xing Shantang. Berdasarkan ingatan yang diwariskan Gu Jinghui, adik perempuannya dikenal sebagai seorang manajer bisnis yang sangat berbakat. Karena itulah Lin Yu merasa heran melihat kondisi apotek tersebut yang kini tampak begitu sepi dan nyaris hancur. Merasa memiliki hubungan dengan keluarga prajurit yang telah gugur itu, Lin Yu memutuskan meninggalkan satu botol Shenlong Potion di atas meja laboratorium. Ia juga menyelipkan secarik catatan tulisan tangan di sampingnya. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan dengan harapan bahwa perbuatan kecil tersebut dapat menjadi balasan atas jasa Gu Jinghui, sekaligus membantu keluarganya bangkit kembali. Saat kembali ke bagian depan toko, Lin Yu memberitahu penjaga toko bahwa pekerjaannya telah selesai dan laboratorium sudah dibersihkan sesuai kesepakatan. Melihat remaja misterius itu sebagai peluang besar untuk menghasilkan uang, penjaga toko langsung berdiri dan dengan antusias meminta nomor kontak agar bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Lin Yu hanya menjawab singkat bahwa hal itu bisa dibicarakan nanti sambil terus melangkah keluar dari bangunan. Di luar, matahari mulai terbenam di balik kota dan memancarkan cahaya senja yang hangat. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan toko. Seorang wanita anggun turun dari kendaraan tersebut. Wanita itu adalah Xiuya, adik Gu Jinghui, sekaligus pemilik sebenarnya Xing Shantang. Meski penampilannya terlihat elegan, sorot matanya dipenuhi kelelahan yang begitu dalam. Wanita itu kembali memasuki toko yang sunyi sambil diam-diam meratapi kepergian kakaknya, Gu Jinghui. Ia terus memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan bisnis keluarga yang kini berada di ujung kehancuran tanpa kehadiran sang kakak. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika sampai di laboratorium. Napasnya tercekat saat melihat sebuah botol ramuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat Xiuya mengambil botol ramuan yang ditinggalkan Lin Yu, ia langsung mengira bahwa Chen Fei telah bertindak keterlaluan karena berani membiarkan orang luar masuk ke laboratorium sesuka hati. Meski merasa kesal, Xiuya memilih mengesampingkan kemarahannya terlebih dahulu. Menurutnya, yang lebih penting saat itu adalah memeriksa apa sebenarnya yang telah terjadi di laboratorium. Xiuya kemudian mengambil secarik kertas yang diselipkan bersama botol tersebut. Setelah membacanya, ia mendapati bahwa tulisan itu hanya berisi keterangan singkat yang menyebutkan bahwa ramuan tersebut adalah Vitality Potion jenis baru. Beberapa saat kemudian, ekspresi Xiuya langsung berubah drastis. Ia berlari tergesa-gesa menuju bagian depan toko dan memanggil Chen Fei dengan suara keras. Xiuya menuntut penjelasan mengenai siapa orang yang telah memasuki laboratorium pada hari itu. Mendengar nada bicara Xiuya yang begitu serius, Chen Fei langsung ketakutan. Ia mengira dirinya akan dimarahi karena telah menyewakan laboratorium kepada orang asing. Dengan panik, Chen Fei segera mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun di luar dugaan, ia langsung mencengkeram pakaian Chen Fei dan dengan wajah penuh keseriusan menanyakan di mana orang itu sekarang. Xiuya menegaskan bahwa ia harus bertemu dengan pembuat ramuan tersebut secepat mungkin. Beruntung, Chen Fei sempat meminta nomor telepon Lin Yu sebelum pemuda itu meninggalkan toko. Ia pun segera mencoba menghubunginya. Sayangnya, panggilan tersebut tidak dapat tersambung. Alasan Xiuya bersikap begitu panik adalah karena ia telah menyadari satu fakta yang luar biasa. Berdasarkan hasil pengamatannya terhadap ramuan yang ditinggalkan Lin Yu, pembuatnya jelas merupakan seorang master alkimia yang mampu menciptakan Vitality Potion dengan khasiat hampir 20 kali lebih kuat dibandingkan produk yang beredar di pasaran. Bagi Xiuya, menemukan sosok sehebat itu jauh lebih penting daripada mempersoalkan pelanggaran aturan laboratorium. Karena itu, Xiuya terus mendesak Chen Fei agar tidak berhenti mencoba menghubungi Lin Yu. Ia memerintahkannya untuk terus menelepon sampai panggilannya diangkat. Bahkan demi memastikan Chen Fei bersungguh-sungguh, Xiuya menjanjikan bonus sebesar 100.000 jika ia berhasil menghubungi Lin Yu dan membawa pria misterius itu kembali ke Xing Shantang.